Bab 741. Su Xiao memperhatikan suasana hati Kim Yao Chun, sebagian sedih, sebagian tidak mengerti. Ini hanya film, apakah itu sepadan? Apa kau tahu? Kim Yao Chun melihat ekspresi tidak setuju Su Xiao, jadi dia tidak bisa marah, jadi dia kembali kepada Su Xiao Xiong. Baiklah, aku salah. Su Xiao melihat ekspresi marah Kim Yao Chun, jadi dia harus membujuknya untuk mengatakan, wanita itu benar-benar tidak sepadan. Memang. Mendengar kata-kata Su Xiao, suasana hati Kim Yao Chun membaik untuk sementara waktu. Ya. Su Xiao mengulangi. Kita akan ke pantai besok. Pulanglah. Bagus, kata Kim Yao Chun, lalu pulang bergandengan tangan dengan Su Xiao. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Su Xiao dan Kim Yao Chun naik pesawat ke pantai. Meskipun musim dingin dan mereka tidak bisa pergi ke laut untuk bermain, Kim Yao Chun tetap sangat bersemangat untuk datang ke pantai yang selalu ingin mereka kunjungi. Pada hari pertama setelah tahun baru, Su Xiao datang ke kantor dengan pikiran jernih. Di gerbang kampus, Su Xiao bertemu Mo Tian. Bagaimana hari tahun barumu? Mo Tian menatap Su Xiao dan bertanya dengan suasana hati yang baik. Tidak buruk, Mo Tian, dan kamu, kata Su sambil tersenyum. Tentu saja, tidak buruk. Kami pergi ke Amerika Serikat. Yah, kami pergi ke Amerika Serikat untuk berwisata. Mo Tian menatap Su Xiao dan berkata dengan ragu-ragu. Amerika Serikat tetap menyenangkan. Seru. Ketika Su Xiao mendengar Mo Tian berbicara tentang Amerika Serikat, dia teringat Maureen dan Xie Tian yang berada jauh di Amerika Serikat. Dia hanya menatap Mo Tian, tetapi Su Xiao tidak menanyakan keadaan mereka di Amerika Serikat, agar tidak menimbulkan masalah. Mo Tian menatap punggung Su Xiao dan memikirkan putrinya, Maureen, yang masih di Amerika Serikat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas lagi, bahwa alam memang membuat orang bahagia. Memikirkan kebuntuan antara Maureen dan Xie Tian, serta obsesi Maureen terhadap Su Xiao, Mo Tian, yang selalu kuat sepanjang hidupnya dan tidak pernah menjadi iblis, tak kuasa menghela napas lagi. Sepertinya Mo Tian selalu dalam masalah sejak bertemu Su Xiao. Entah dia beruntung atau tidak beruntung mengenal Su Xiao. Tentu saja, Su Xiao tidak terlalu memikirkan Mo Tian. Meskipun dia masih memikirkan Maureen, itu tidak terlalu menyita perhatian Su Xiao. Lagi pula, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setelah Su Xiao sampai di kantor, dia menyortir surat-suratnya dan menemukan bahwa di akhir tahun, banyak orang masih mengundangnya. Ketika Huda tiba di kantor, dia melihat Su Xiao sedang sibuk. Su Xiao, selamat tahun baru. Ini camilan khas Tiongkok Selatan yang kubawakan untukmu. Bagaimana menurutmu, kata Tiger Big Sight sambil menyerahkan camilan itu ke Su dan tersenyum. Camilan Tiongkok Selatan tidak buruk. Kau masih tahu cara membawakan makanan lezat untukku. Sepertinya kau belum gila di sana. Su Xiao tertawa mendengar ucapan Huda, lalu Su Xiao meraih makanan itu dan menemukan bahwa sebagian besar isinya adalah makanan kesukaannya. Aku tidak memikirkan siapa lagi yang bisa kau pikirkan. Tiger Big sengaja berkata dengan lantang, ingin menutupi rasa bersalahnya, dia tidak akan memberitahu Su Xiao, ini sebagian besar adalah guru Su Xiao, Zhang Zun yang membiarkan dirinya membawa Su Xiao. Ya. Terima kasih banyak. Kata Su sambil tersenyum, juga sengaja tidak menyindir Tiger Big dengan keras karena merasa bersalah. Dia tidak mengerti Tiger Big, selama bertahun-tahun, tidak pernah memberinya apapun. Hei. Tiger Big tersenyum malu, teringat Zhang Zun, lalu dengan cepat berkata kepada Su Xiao, Bos Su Xiao, aku kembali ke Tiongkok Selatan, bertemu Zhang Zun, dia memintaku untuk menyampaikan salam kepadamu. Oh, bagaimana dengan Guru Zhang? Setelah mendengar ini, Su Xiao langsung bertanya. Aku melihat semangat Zhang Zun masih sangat baik. Sayang sekali kau tidak tinggal di kampus Shenzhen, Tiongkok Selatan. Petik 2. Setelah itu, Tiger Big menghela napas, mengingat nada bicara Zhang Zun, Tiger Big juga harus berpikir betapa Zhang Zun sangat menghargai Su Xiao. Sepertinya aku masih harus berbicara dengan Zhang Zun di telepon saat aku senggang. Tidak sia-sia dia telah mendukungku selama bertahun-tahun. Setelah mendengarkan Su Xiao, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Ya. Tiger juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulangi, berpikir, jika bukan karena dukungan Zhang Zun, mungkin Su Xiao benar-benar tidak dapat mencapai prestasi hari ini. Tentu saja, mereka tidak akan memiliki posisi Tiger Big sendiri. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Tuan Zhang. Ding ling ling. Pada saat ini, sebuah panggilan telepon tiba-tiba menyela percakapan antara Su Xiao dan Huda. Halo, ini kantor praktik dan penelitian kampus Su. Anda mencari siapa? Tanya Tiger Big dengan sopan setelah menjawab telepon. Halo, kami dari Departemen Personalia.
Saya ingin menanyakan sesuatu. Wawancara hari ini akan dimulai pukul 2 siang ini. Apakah Anda punya saran? Tanya orang di seberang telepon dengan sopan. Pukul 2 siang ini, tanya Tiger lagi. Ya, pukul 2 siang ini. Masih sangat sopan di sana. Di kampus Su, siapa yang tidak tahu bahwa mereka diundang kembali oleh Mo Tian sendiri, dan kampus itu dinamai Su. Tentu saja, bersikap sopan. Tiger berbalik dan bertanya kepada Su Xiao, Bos Su Xiao, apakah kamu uang jam 2 siang ini? Aku uang. Su Xiao juga berpikir, panggilan di jam segini seharusnya untuk menanyakan beberapa hal tentang wawancara rekrutmen. Baiklah, tidak ada masalah. Kita bisa mulai pukul 2 siang. Tiger Big mendapatkan jawaban akurat dari Su Xiao, lalu membalas. Oke, terima kasih atas kerjasama Anda, dan selamat datang di ruang konferensi pukul 2 siang. Setelah berbicara dengan Departemen Personalia melalui telepon, Huda menatap Su Xiao dan bertanya, Bos Su Xiao, yang akan kita rekrut kali ini semuanya teknisi. Apakah itu oke? Apakah Anda ingin merekrut apoteker atau ahli RI? Tiger Big berpikir, merekrut tenaga teknis 2 orang tidak bisa terlalu aman. Tidak, hanya merekrut 2 teknisi, dan teori kita hampir sudah terbentuk, perbedaannya adalah orang yang akan melakukan eksperimen spesifik. Su Xiao tidak ingin mengubah keputusannya. Meskipun Su Xiao adalah satu-satunya yang melakukan penelitian di kantor, data eksperimen yang mereka butuhkan adalah proses yang panjang. Baiklah, bagaimanapun juga Anda yang bertanggung jawab. Huda tidak sepenuhnya memahami rencana Su Xiao, tetapi dia selalu mendukung Su Xiao, apapun keputusan yang dia buat. Setelah beberapa saat, laporan keuangan kantor Jenderal Harimau dalam beberapa tahun terakhir dihitung ulang. Kemudian, Huda mengerutkan kening dan berkata, Bos Su Xiao, saldo yang dapat kita gunakan di kantor kita tidak lebih dari 300.000 batu spiritual. 500.000 juta. Berapa sumber daya penelitian kita dalam setahun? Su Xiao juga mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Huda. Sungguh, data ini tidak banyak untuk biaya sebuah kantor. Sumber daya kita setahun adalah 1 juta batu. Jenderal Harimau segera memberitahu Su Xiao. Tapi kita hanya menggunakannya selama setengah tahun. Hanya segitu biayanya. Su Xiao merasa sedikit aneh tentang hal ini. Mau bagaimana lagi? Baik itu latihan atau penelitian, itu adalah hal yang menghabiskan banyak uang. Jenderal Harimau juga merasa sedikit tidak berdaya dalam hal ini. Lalu beritahu aku kemana kita menghabiskan semua uang kita. Su bertanya sambil tersenyum, lalu menatap Jenderal Harimau. Pengeluaran kantor kita saat ini terutama difokuskan pada pembaruan peralatan, pembelian harta karun jenius, kebutuhan kultivasi kita berdua, dan kebutuhan konsumsi kita saat keluar. Jadi, kita menggunakan lebih sedikit. Tiger Big menatap Su dengan senyum tak berdaya, mencoba menghibur. Sepertinya ini benar-benar pemborosan uang. Su Xiao juga tidak bisa menahan perasaannya. Bos, itu hanya biaya kita berdua. Jika kita harus merekrut orang, sumber daya kita mungkin akan berlipat ganda. Tiger Big berkata dengan khawatir kepada Su. Sumber daya benar-benar masalah besar. Tolong kirimkan saya rincian penggunaan sumber daya. Setelah berpikir sejenak, Su berkata kepada Huda. Baik. Nanti akan kukirimkan padamu. Tiger Big hanya menjawab dengan singkat. Su Xiao dengan saksama melihat tabel pemanfaatan sumber daya Hudafa dan mengerutkan kening dalam-dalam. Pengeluaran begitu besar sehingga sumber daya yang disediakan oleh perguruan tinggi tidak cukup untuk mendukung pengeluaran kantor selanjutnya. Dan sekarang itu hanya teori. Ketika sampai pada eksperimen selanjutnya, yang kita butuhkan adalah harga yang sangat tinggi. Sepertinya kita benar-benar perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat ketika Su Xiaoning berpikir keras, sistem di dalam hatinya tiba-tiba berbunyi, lepaskan tugas regional, selesaikan masalah kekurangan sumber daya, hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Dengan dirilisnya tugas sistem, Su Xiao tiba-tiba menjadi mendesak. Melihat masalah ini, itu bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Siang hari, Su Xiao pergi menemui Mo Tian. Di satu sisi, dia ingin melihat apakah dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, dia ingin Mo Tian meningkatkan investasinya dalam sumber daya. Mo Tian, apakah kamu sibuk? Bagaimana kalau makan siang? Su Xiao datang ke kantor Mo Tian dan bertanya. Bagus. Kebetulan kita sudah lama tidak makan malam bersama. Mo Tian pun langsung menyetujui undangan Su Xiao. Su Xiao, ayolah, ada apa kau mencariku? Tanya Mo Tian curiga. Lagi pula, Su Xiao sekarang mengundangnya ke hotel terbaik di dekat sekolah. Kurasa pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mo Tian, aku hanya ingin bertanya. Su Xiao juga sedikit malu.
Bagaimanapun, setelah datang ke sini, Mo Tian memberinya banyak dukungan. Dia tidak hanya memberinya lembaga penelitian, tetapi juga tidak pernah terlalu mempedulikan masalah lain. Sekarang, mereka dengan gegabah meminta lebih banyak sumber daya tanpa prestasi apapun. Su Xiao tidak bermaksud menyebutkan ini kepada Mo Tian. Namun, situasinya telah mencapai titik kritis, dan masalah sumber daya juga merupakan sesuatu yang harus dia selesaikan. Bab 742. Ada masalah apa? Mo Tian agak bingung menanyakan hal itu. Mo Tian melihat ekspresi malu Su Xiaolian. Dia berpikir ini bukan masalah latihan. Apakah ada perubahan? Ini soal sumber daya. Demi latihan, Su Xiao harus keluar dan dengan gugup berkata, sekarang penelitian telah mencapai titik kritis, tetapi setelah menghitung semua sumber daya, Huda menemukan bahwa sumber daya yang tersisa tidak dapat mendukung penyelesaian eksperimen pada tahap ini. Mendengar lelucon, Mo Tian sedikit mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Su Xiao, aku bisa menambahkan 500.000 yuan lagi untukmu. Apakah itu cukup? Setelah mendengar kata-kata Mo Tian, Su Xiao berkata dengan senyum pahit, mungkin tidak cukup. Sekarang sumber daya yang tersisa hanya 300.000, dan eksperimen selanjutnya akan membutuhkan lebih banyak uang. Hanya tersisa 300.000. Bukankah aku memberimu 1 juta? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Mo Tian bertanya dengan terkejut. Su Xiao hanya bisa melanjutkan dengan senyum pahit, tapi biaya kita saat ini juga tinggi. Ya sudahlah. Mo Tian juga tahu bahwa latihan adalah tempat di mana orang menghabiskan uang seperti air, tetapi dia benar-benar tidak bisa menambahnya lagi. Su Xiao juga tahu bahwa ini akan mempermalukan Mo Tian, jadi dia bertanya, Mo Tian, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah itu, Su Xiao menatap Mo Tian. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Mo Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya tidak ada cara lain, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Apa yang bisa kulakukan? Su Xiao mendengar kata-kata Mo Tian dan bertanya dengan tergesa-gesa. Adapun Mo Tian, tidak mudah untuk menghadapinya. Aku tidak akan tahu sampai setelah selesai. Mo Tian melihat bahwa Su Xiao tidak menyerah, tetapi melanjutkan, salah satunya adalah mengajukan permohonan sumber daya penelitian dari aliansi Shenzhen, yang lainnya adalah mencari bantuan dari keluarga atau klan. Setelah menggelengkan kepalanya, ia melanjutkan, permohonan pertama untuk sumber daya penelitian aliansi Shenzhen tidak hanya membutuhkan identitas, tetapi juga waktu. Adapun yang lainnya, yang perlu Anda bayarkan mungkin adalah prestasi Anda. Setelah mendengar dua metode yang disebutkan oleh Mo Tian, Su Xiao tidak dapat menerima salah satunya sekarang. Memikirkan sumber daya penelitian aliansi Shenzhen, ia bertanya, Mo Tian, identitas apa yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan sumber daya penelitian aliansi Shenzhen? Mo Tian berkata sambil tersenyum, aku tahu kau harus bertanya ini. Kau harus tahu bahwa jika kau berhasil mengajukan permohonan ini, biasanya kau harus mencapai kultivasi alam tertinggi, tetapi sekarang kau baru saja mencapai kultivasi nirwana. Meskipun kita semua tahu bahwa kau akan mencapai alam tertinggi jika kau terlambat. Jadi, masalahnya sekarang adalah kultivasiku belum mencapai tingkat tertinggi. Setelah mendengar kata-kata Mo Tian, Su Xiao merasa semakin tak berdaya. Ya, kau bukan kekuatan utama sekarang. Jika kau harus melamar, setidaknya kau harus berhasil dalam perekrutan tahun ini. Kau hanya bisa melamar sumber daya penelitian setelah 3 tahun lagi. Mo Tian berkata tanpa daya, yang kurang dari Su Xiao sekarang hanyalah waktu, dia masih terlalu muda. Apakah tidak ada cara lain? Su Xiao bertanya dengan cemas. Dia tahu bahwa yang dia butuhkan hanyalah waktu, tetapi dia tidak bisa menunggu selama itu. Terlebih lagi, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk tugas ini. Tidak, bahkan jika ada, sumber dayanya tidak cukup untuk menyelesaikan penelitianmu. Mo Tian berkata tanpa daya. Begitu. Su berkata sambil tersenyum tipis. Kau bisa tenang, sumber daya penelitian yang dijanjikan akan diberikan kepadamu dalam 2 hari. Mo Tian melihat suasana hati Su Xiao yang begitu buruk, di dalam hatinya tidak baik, tetapi kenyataannya memang begitu, hanya bisa menghibur dengan lembut. Baik, terima kasih, Mo Tian. Su Xiao dengan tulus berkata kepada Mo Tian, dia tahu bahwa ini adalah bantuan terbesar yang bisa diberikan Mo Tian. Ketika aku kembali, Mo Tian menepuk bahu Su Xiao dan berkata, jangan putus asa. Aku akan kembali dan memikirkan cara. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Paling-paling, hanya memperlambatnya saja. Baiklah, aku mengerti. Su tersenyum enggan kepada Mo Tian, situasinya, dia tahu, bagaimanapun, dia tidak mungkin menunggu selama bertahun-tahun, dia sudah menunggu cukup lama. Tiger Big melihat wajah Su Xiao yang muram kembali ke kantor,
tahu bahwa hasilnya tidak memuaskan, jadi, Tiger Big dengan hati-hati bertanya, Bos Su Xiao, bagaimana hasilnya? Mo Tian bersedia menambahkan 500.000 lagi. Su Xiao hanya tahu bahwa ini hanya dapat menyelesaikan masalah untuk sementara, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Tapi itu tidak cukup. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, dia berkata, ini tidak cukup untuk pengembangan di masa depan. Setidaknya 500.000 lagi per tahun. Su Xiao menertawakan dirinya sendiri. Apakah tidak ada cara lain? Tiger Big dengan cemas bertanya sebuah cara. Ada beberapa, tetapi beberapa tidak memenuhi syarat, atau saya tidak dapat menyetujui syarat-syarat tersebut. Ketika Su Xiao memikirkan kedua cara itu, dia merasa tak berdaya. Bos Su Xiao, Anda bisa tenang, masalah ini akan terselesaikan suatu hari nanti. Su Xiao tersenyum menghibur, bukan untuk menghibur hatinya sendiri. Tentu saja. Su Xiao sedikit kecewa, tetapi dia tidak pesimis. Dia percaya bahwa masalah ini akan terselesaikan suatu hari nanti. Huda melihat suasana hati Su Xiao yang sedih dan ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menepuk bahu Su Xiao, yang berarti dia akan selalu bekerja keras bersamanya. Pukul 2 siang, Su Xiao dan Huda datang ke ruang rapat Departemen Personalia. Wawancara selanjutnya akan diadakan di sini. Halo, Tuan Fei. Su Xiao melihat bahwa para pejabat Departemen Personalia benar-benar datang menemuinya secara langsung. Meskipun dia tidak peduli dengan hubungan mereka, Su Xiao sangat senang bisa menunjukkan rasa hormat seperti ini. Perlu diketahui bahwa baik Fei Zun maupun dirinya sama-sama berada di tingkat kultivasi nirvana, tetapi Fei Zun telah mencapai tingkat tersebut lebih dari 20 tahun yang lalu. Halo, Sue. Fei Zun memandang pemuda di depannya, dan dia harus menghela napas bahwa gelombang di belakang sungai yang sebenar-benar mendorong gelombang ke depan. Mungkin sekarang kultivasinya sedikit di atas Su Xiao, tetapi dia percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum Su Xiao dapat melampauinya. Fei Zun masih sangat percaya diri. Su Xiao bertukar salam dengan Fei Zun, lalu memperkenalkannya kepada Su Xiao, ini asisten saya, Xiao Wang. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diurus selanjutnya. Xiao Wang akan memperkenalkan saya. Bagaimana? Tanya Fei Zun sambil menatap Su dengan senyum ramah. Setelah mendengar ini, Xiao Wang segera maju dan berkata, halo, Su Zun. Xiao Wang tidak mengerti mengapa Yang Mulia begitu mementingkan biksu muda ini, tetapi dia tidak bisa menyinggung orang yang disukai Yang Mulia. Tentu saja, kita perlu memberikan sambutan yang baik. Halo, silakan. Su Xiao juga berkata dengan sopan, dia juga tahu bahwa tidak mungkin membiarkan orang yang dihormati menemaninya dalam perekrutan, tetapi dia tidak menyangka Fei Zun akan mengirim asistennya untuk menemaninya. Sepertinya Fei Zun benar-benar ingin berteman dengannya. Atau ada tujuan lain. Su Xiao sedikit ragu tentang Fei Zun di dalam hatinya. Tentu saja, sekarang dia harus meminta bantuan orang lain, jadi dia harus bersikap sopan. Setelah Fei Zun pergi, Xiao Wang berkata dengan senyum hangat kepada Su Zun, silakan ke sini. Di mana ruang konferensi kita? Setelah Su Xiao dan Huda duduk, mereka segera membawakan mereka 2 gelas air. Kemudian, Xiao Wang meletakkan setumpuk resume di depan Su Xiao dan berkata, Su Zun, Senior Liu, ada 10 kandidat untuk wawancara kali ini. Kami semua memilih mereka dengan ketat sesuai dengan persyaratan Anda. Anda dapat melihat informasi mereka terlebih dahulu. Baik, mari kita lihat dulu, kata Su sambil tersenyum dan membuka resume pertama, mendongak. Ketika Su Xiao dan Hu Dejiang membaca semua resume dari ke-10 orang ini, mereka memberi isyarat kepada Xiao Wang, sehingga wawancara resmi dimulai. Baik, terima kasih telah datang untuk wawancara. Kami akan memberi Anda pemberitahuan setelah mempertimbangkannya, kata Huda kepada orang terakhir yang datang untuk wawancara. Setelah orang terakhir pergi, Xiao Wang menatap Su dan bertanya, Tuan Su, menurut Anda 2 orang mana yang terbaik? Implikasinya adalah memilih kedua orang itu. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao berkata kepada Xiao Wang, aku ingin kembali dan memikirkannya lagi, oke. Su Xiao tidak langsung memberikan kandidat, Su Xiao ingin lebih berhati-hati dalam memilih personel. Xiao Wang tidak terkejut mendengar Su Xiao berkata demikian. Dia hanya bertanya, aku tidak tahu apa yang bisa diberikan Su Zun kepada kita. Kita juga perlu menghubungi mereka. Aku akan memberikan pilihan terakhir paling lambat lusa. Su Xiao memikirkannya dan memberi Xiao Wang waktu yang lebih tepat. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Xiao Wang berkata dengan sedikit pujian. Setelah melihat Su Xiao dan Hu Dadu pergi, Xiao Wang pergi ke kantor Fei Zun untuk melaporkan hasilnya. Apakah mereka belum menyelesaikan keputusannya? Fei Zun bertanya lagi setelah mendengar laporan Xiao Wang. Ya, mereka mengatakan akan memberi kita hasilnya paling lambat lusa.
Xiao Wang menjawab dengan yakin. Fei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya mengerti. Pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Bagus. Xiao Wang langsung pergi, tetapi ketika sampai di pintu, dia ragu-ragu dan bertanya, Tuan Fei, apakah Su Zun benar-benar berharga? Fei Zun tidak marah setelah mendengar kata-kata Xiao Wang. Xiao Wang adalah kerabat dekatnya, dan tentu saja dia adalah orang yang paling dipercayanya dalam pekerjaannya. Terlebih lagi, Xiao Wang bertanya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli padanya. Jika dia tidak bertanya, itu akan menjadi masalah. Karena itu, Fei Zun hanya tersenyum misterius dan berkata, kau tidak tahu tentang ini. Selama kau mengenal Su Xiao, kita tidak bisa menyinggungnya. Baik, Tuan, saya mengerti. Setelah Xiao Wang selesai berbicara, dia keluar. Meskipun dia tidak puas dengan jawabannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam beberapa hal. Bab 743. Di sisi lain, Huda memandang Su Xiao dengan sedikit sedih dan bertanya, Bos Su Xiao, menurutmu apakah kita harus memilih kedua orang itu? Bagaimana menurutmu? Su Xiao tidak menjawab langsung, tetapi bertanya balik. Aku tidak tahu. Jika terlalu bagus, kita tidak akan mendapatkan cukup sumber daya, tetapi jika tidak bagus, itu tidak akan membantu penelitian kita. Huda agak tidak senang karena masalah sumber daya. Biarkan aku memikirkannya lagi, kata Su dengan santai sambil tersenyum. Masalah yang disebutkan Huda juga yang dipikirkan Su Xiao. Jika talenta yang terlalu hebat tidak mendapatkan perlakuan yang cukup baik, mereka akan pergi cepat atau lambat. Tetapi dengan perlakuan saat ini, mereka tidak dapat merekrut cukup talenta yang bagus. Tampaknya masalahnya masih uang. Masalah sumber daya harus diselesaikan sepenuhnya, tetapi aku tidak tahu bagaimana mendapatkan cukup sumber daya penelitian. Su Xiao berpikir. Lupakan saja, pasti ada jalan keluar. Su Xiao harus menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Huda, aku memutuskan untuk merekrut dua talenta terbaik itu. Su Xiao memutuskan untuk datang. Hanya dengan cara ini kita bisa mempercepat penelitian di kantor. Bagaimana dengan sumber daya penelitian? Tanya Tiger. Dia juga tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk melakukannya, tetapi sumber daya penelitian mereka benar-benar tidak cukup untuk mendukungnya. Aku akan mencari cara untuk mengatasi masalah sumber daya penelitian, tetapi kemajuan kantor tidak boleh lebih lambat. Setelah memikirkannya, Su Xiao berkata bahwa selama obat gen nomor 2 dapat dikembangkan lebih cepat, semua ini tidak akan menjadi masalah lagi, tetapi Su Xiao tidak tahu kapan obat gen nomor 2 akan keluar. Baiklah, aku akan menelepon Xiao Wang di departemen personalia nanti. Melihat Su Xiao benar-benar memutuskan seperti itu, dia harus mendukungnya. Dia percaya bahwa dengan bakat Su Xiao, tidak akan ada yang tidak bisa dipecahkan. Su Xiao melihat ekspresi Tiger yang percaya padanya, dan hanya bisa tersenyum getir dalam hati, mungkin di mana Dong Yu bisa membantunya. Memikirkan hal ini, Su Xiao berpikir dia benar-benar bisa mencobanya. Setelah menentukan kandidat, tugas sistem wawancara rekrutmen juga menunjukkan status selesai, tetapi tugas sistem kekurangan sumber daya masih menunjukkan status belum selesai, yang juga membuat Su Xiao khawatir. Keesokan harinya, Su Xiao meminta Dong Yuanyo untuk menemuinya di kedai teh di depan kampus. Aku tidak menyangka. Kamu begitu sibuk, tapi masih punya waktu untuk datang menemuiku. Dong Yuanyo menatap Su dengan sedikit terkejut dan tertawa geli. Bukankah sudah waktunya untuk eksperimen terbaru? Jadi aku agak sibuk. Su Xiao juga sedikit malu. Lagi pula, mereka belum bertemu selama beberapa bulan. Sepertinya sejak Su Xiao kembali, Su Xiao belum bertemu Dong Yuanyo lagi. Yah, aku tidak tahu ada apa denganmu, si sibuk. Dong Yuanyo tidak begitu jelas tentang tujuan pertemuan Su Xiao dengannya, tetapi senang bisa melihat Su Xiao. Nah, bagaimana perkembangan perusahaan? Su Xiao tidak langsung bertanya kepada Dong Yuanyo, tetapi lebih khawatir tentang pembangunan perusahaan. Tidak buruk. Seharusnya siap digunakan pada paruh kedua tahun ini. Dong Yuanyo berkata singkat. Baguslah. Su Xiao masih ragu dan tidak tahu bagaimana berbicara dengan Dong Yuan. Ada apa? Apakah ada masalah yang tidak bisa diceritakan oleh Bos Su? Dong Yuanyo menatap Su Xiao dengan geli, sementara Su Xiao ragu-ragu. Dalam hatinya, ia juga ingin tahu, masalah apa yang membuat Su Xiao begitu sulit berbicara. Su Xiao tersenyum kepada Dong Yuanyo dan berkata, apakah perusahaan Anda berencana untuk mensubsidinya? Apakah ada masalah dengan sumber daya penelitian? Begitu Dong Yuanyo mendengar kata-kata Su Xiao, ia tahu apa yang membuat Su Xiao begitu malu. Ya, sumber daya yang ada tidak lagi cukup untuk mendukung penelitian dan pengembangan kami, kata Su Xiao dengan sedikit malu. Hahaha. Tak disangka, Dong Yuanyo yang mendengar ini, tak bisa menahan tawa.
Mereka tidak berbicara, mereka hanya tertawa. Su Xiao menatap Dong Yuanyu dengan tatapan tajam, entah apa yang membuatnya tertawa. Melihat wajah Su Xiao memerah, Dong Yuanyu berhenti tertawa dan berkata kepada Su Xiao, bukankah kita sudah sepakat saat memulai perusahaan pengembangan potensial? Kamu adalah pemegang saham teknologi, dan aku akan menyiapkan sisanya. Sebenarnya, dana penelitianmu selalu tersedia, tetapi kamu tidak pernah memintanya kepadaku, jadi kupikir sumber daya penelitianmu sudah cukup. Sepanjang waktu. Berapa banyak? Su Xiaoyi mendengar kata-kata ini, juga tidak tahan dengan ejekan Dong Yuanyu, buru-buru bertanya. Jika biayanya terlalu kecil, kita mungkin harus memikirkan cara lain. 5 juta setahun, apakah itu cukup? Dong Yuanyu juga langsung bertanya kepada Su Xiao. 5 juta. Su Xiao sedikit terkejut melihat Dong Yuanyu, tidak menyangka dia akan memberi sebanyak itu. Dong Yuanyu berpikir Su Xiao terlalu pelit, jadi dia berkata, jika tidak cukup, aku bisa mengambil sebagian dari tempat lain, tetapi dengan cara ini, hal itu dapat memengaruhi peluncuran produk kami. Petik 2. Bagi seorang manajer, peluncuran produk adalah hal yang terpenting, tetapi penelitian dan pengembangan tidak dapat diabaikan, jadi kita hanya dapat memilih di antara dua pilihan yang buruk tersebut. Cukup. Peluncuran produk tidak bisa ditunda lagi. Su Xiao dengan cepat mengatakan bahwa untuk peluncuran produk, Su Xiao melihat bahwa itu tidak lebih ringan dari Dong Yuanyu. Itu adalah langkah terpentingnya. Kupikir kau terlalu sedikit, tapi kupikir kau tidak terlalu banyak. Jika kau punya lebih banyak, aku bisa menguranginya untukmu. Dong Yuanyu bercanda. Tidak, berapapun yang kau berikan padaku, aku bisa menghabiskannya. Su Xiao sangat percaya diri tentang hal ini. Memang, biaya kantor sangat tinggi. Baiklah, aku akan meneleponmu kembali dalam 2 hari. Dong Yuanyu tidak bermaksud menghentikan Su Xiao. Terima kasih banyak. Su Xiao dengan tulus mengatakan kepada Dong Yuanyu bahwa dia benar-benar banyak membantunya dalam hal ini. Tidak, seharusnya begitu. Melihat tatapan mata Su Xiao yang jernih, jantung Dong Yuanyu berdebar lebih cepat. Dia dengan cepat mengubah topik dan berkata, Su Xiao, kapan obat gen nomor 2 akan selesai? Setelah mendengar kata-kata Dong Yuanyu, Su Xiao berpikir sejenak dan berkata, paling cepat setengah tahun, tetapi kita tidak bisa mengesampingkan faktor lain yang mengganggu penelitian. Artinya, ketika perusahaan sudah berdiri, obat gen nomor 2 juga bisa keluar. Dong Yuanyu agak tidak percaya melihat Su tersenyum. Dia tahu bahwa Su Xiao memiliki banyak bakat dalam praktik, tetapi dia tidak menyangka bakat Su Xiao dalam penelitian obat masih sehebat itu. Memikirkan hal ini, Dong Yuanyu lebih percaya diri dalam kerja sama dengan Su Xiao. Selama ada sumber daya penelitian yang cukup, saya bisa menjaminnya. Su menjawab sambil tersenyum. Lusa, saya akan memberikan sumber daya yang Anda butuhkan. Dong Yuanyu berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata Su Xiao, Dong Yuanyu tentu tidak punya alasan untuk menolak permintaan Su Xiao, dan itu masih permintaan yang masuk akal. Tentu saja, cara tercepat untuk memenuhinya. Akhirnya, ketika Dong Yuanyu pergi, dia sangat puas. Dia berpikir bahwa dengan kecepatan penelitian dan pengembangan Su Xiao saat ini, akan segera terwujud obat yang dapat mengembangkan potensi tubuh manusia sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Dong Yuanyu merasa semakin kasihan. Sayang sekali sudah ada orang-orang di sekitar Su Xiao, kalau tidak. Setelah berpisah dari Dong Yuanyu, Su Xiao langsung membuka panel sistem dan melihat bahwa masalah kekurangan sumber daya telah teratasi. Dia langsung merasa lega. Dia benar-benar takut sistem tidak akan mengenali cara seperti itu untuk menyelesaikan tugas. Ketika Su Xiao kembali ke kantor dan mengatakan ini kepada Huda. Tuan Su Xiao, maksudmu, kita akan memiliki 5 juta sumber daya R dan D Lingxi setiap tahunnya di masa depan. Huda menatap Su Xiao dengan tatapan kagum. Dia tahu Su Xiao mampu menyelesaikan masalah ini, tetapi dia tidak menyangka akan terselesaikan secepat ini. Selain itu, ada tambahan 5 juta sumber daya penelitian setiap tahunnya. Dengan 1,5 juta dari perguruan tinggi, dana penelitian tahunan kantor tersebut mencapai 6,5 juta. Semakin Tiger memikirkannya, semakin bersemangat dia, lalu dia menatap Su dengan senyum di matanya. Su Xiao mengabaikan ekspresi Huda yang semakin aneh. Dia pergi ke kantor Motian dan menceritakan hal itu kepada Motian. Setelah itu, dia mendapat seruan dari Motian. Tapi Su Xiao tidak terlalu memperhatikan sumber daya ini. Jika bukan karena kebutuhan kantor, dia tidak akan pernah memikirkan masalah ini. Dia ingin mencurahkan seluruh energinya untuk praktik dan penelitian, dan dia tidak ingin memperhatikan hal-hal ini. Dong-dong. Ketukan pintu yang jelas mengganggu pikiran Su Xiao. Su Xiao mengerutkan kening, melihat ke arah pintu dan berkata, masuk.
Ketika Dun Cheng dan Ye Meixun mendengar suara itu, mereka membuka pintu dan masuk. Mereka menertawakan Su dan memanggil, Su Zun. Baiklah, kami di sini. Silakan duduk dulu. Su Xiao melihat dua mahasiswa dari kampus masuk dan menyapa mereka. Kemudian dia menundukkan kepala untuk melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Setelah Dun Cheng dan Ye Meixun duduk, mereka melihat Su Xiao sibuk sepanjang waktu, dan mereka tidak memperhatikan mereka. Mereka sedikit gugup. Ye Meixun memandang Dun Cheng dan berpikir bahwa dia tidak datang kepada Su Xiao atas inisiatifnya sendiri, jadi dia memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mencoba menunjukkan kinerja yang baik di depan Su Xiao. Jadi dia pergi ke Su Xiao dan bertanya, Su Zun, ada yang bisa kubantu? Setelah mendengar pertanyaan Ye Meixun, Su Xiao berhenti dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, jika kamu mau, cuci barang-barang di wastafel. Setelah mendengar ini, wajah Ye Meixun sedikit muram. Meskipun dia tahu bahwa sebagian besar guru menganggap murid-muridnya sebagai tenaga kerja gratis, dia tidak menyangka bahwa Su Xiao benar-benar menganggapnya sebagai petugas kebersihan. Awalnya, setelah Ye Meixun dipindahkan ke Su Xiao, seorang biarawan yang pendiam dan tanpa nama, dia merasakan sesak di hatinya. Beberapa hari terakhir, Su Xiao sering memintanya melakukan pekerjaan rumah yang tidak perlu, yang membuatnya sangat ingin menunjukkan kepadanya kondisi pikiran untuk berlatih kultivasi. Bab 744. Aku tidak menyangka keesokan harinya Tiger memberitahunya bahwa Su Xiao akan bertanggung jawab atas pekerjaannya di masa depan. Tapi aku juga tidak menyangka setelah dia masuk, Su Xiao mengabaikannya, dan langsung merasa tersinggung oleh Tianda, matanya memerah. Hanya memikirkan 3 tahun ke depan mereka bekerja di bawah Su Xiao, Dayton, membuatnya bingung. Hanya diam-diam bertahan sampai ke wastafel tempat membersihkan barang-barang. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Dun Cheng segera pergi ke wastafel dan mulai membersihkan barang-barang. Meskipun dia juga merasa bahwa Su Xiao terlalu mumpuni untuknya, ini adalah perintah pertama dari tuannya. Tentu saja, dia harus menyelesaikannya dengan lebih baik. Setelah Su Xiao menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi ke mejanya dan duduk untuk memperhatikan Dun Cheng dan Ye Meixun membersihkan barang-barang. Dia tidak meminta mereka untuk berhenti, tetapi hanya melihat tindakan dan hasil kerja mereka. Dan Dun Cheng merasakan tatapan Su Xiao, tindakannya lebih cepat, lebih hati-hati, ingin menampilkan yang terbaik, membiarkan Su Xiao melihat kemampuannya. Sebaliknya, setelah Ye Meixun memperhatikan tindakan Su Xiao, ia perlahan merasa terhina. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan dorongan amarahnya kepada Su Xiao, dan gerakan tangannya pun berangsur-angsur melambat. Hingga mereka selesai membersihkan semuanya, Su Xiao datang kepada mereka dan mengambil beberapa barang untuk diperiksa. Tuan, kami sudah selesai. Dun Cheng sedikit bersemangat melihat Su berkata sambil tersenyum. Ye Meixun menundukkan kepala untuk menyembunyikan kekesalannya. Kemudian ia menatap mereka dan bertanya, apakah kalian puas dengan hasil pembersihan kalian? Puas. Dun Cheng dengan percaya diri mengatakan bahwa ia dapat melakukan hal sekecil itu dengan baik. Ya. Ye Meixun berbisik, berpikir bahwa ia dapat menyelesaikan hal semacam ini dengan mata tertutup. Tidak ada kesulitan sama sekali. Setelah mendengar jawaban mereka masing-masing, mata Su Xiao menunjukkan sedikit kekecewaan dan berkata dengan samar, di mana detektornya? Kalian harus mengambil sendiri peralatan pembersih kalian untuk memeriksanya. Detektor, seperti namanya, digunakan untuk memeriksa, digunakan untuk mendeteksi apakah semua jenis peralatan kantor memenuhi persyaratan yang relevan. Tingkatannya dibagi menjadi 4 level, level tertinggi adalah sepenuhnya konsisten, selanjutnya pada dasarnya konsisten, dan ketidakpatuhan juga dibagi menjadi 2 kategori, satu pada dasarnya tidak konsisten, yang lain sepenuhnya tidak konsisten. Jika tidak, dia akan berpikir untuk menggunakan suara keras untuk mengingatkan inspektur bahwa objek yang diperiksa tidak sesuai standar. Semakin tidak sesuai standar, semakin keras suaranya. Su melihat tindakan mereka dengan senyum tanpa ekspresi, tetapi dia sedang memikirkan cara untuk mengajari mereka. Meskipun sistem juga memberikan tugas untuk mengoreksi kedua siswa tersebut, Su Xiao tentu saja bertanggung jawab atas mereka karena dialah yang membimbing mereka. Selain itu, keduanya memiliki potensi. Baiklah. Setelah Dun Cheng menjawab, dia masih percaya diri untuk mengambil peralatan pembersihnya untuk memeriksa. Namun, menurut hasil deteksinya, kurang dari 20% barang pada dasarnya sesuai dengan standar, dan tidak ada satupun yang sepenuhnya sesuai dengan standar. Untungnya, 80% sisanya pada dasarnya tidak sesuai dengan standar, dan tidak ada yang sepenuhnya tidak sesuai dengan standar. Dun Cheng melihat hasil ini, sebagian tidak percaya, sebagian curiga bahwa alatnya rusak. Setelah Ye Meixun melihat hasilnya, dia menunjukkan sedikit ironi di sudut mulutnya dan maju untuk menguji dengan percaya diri. Cicit. Terdengar suara yang sangat keras.
Ye Meixun menatap detektor di depannya dengan linglung. Dia yakin alat itu rusak. Kalau tidak, mengapa semua barang yang dia bersihkan tidak sesuai standar, atau bahkan sama sekali tidak sesuai standar? Bos, apa yang terjadi? Si harimau bergegas masuk dan memanggil. Dia mendengar suara keras di luar, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Akibatnya, setelah masuk, dia melihat dua siswa berdiri di depan alat penguji, sementara Su Xiao menatap mereka tanpa ekspresi. Setelah mendengar suara keras si harimau, Ye Meixun kembali dan berteriak kepada Su Xiao, alat ini pasti rusak. Dan Dun Cheng juga setuju dengan kata-kata Ye Meixun, tetapi ada firasat buruk di hatinya. Dia khawatir dia tidak melakukannya dengan baik. Tidak mungkin. Setelah mendengar kata-kata Ye Meixun, Huda pertama-tama berkata dengan nada negatif, alat ini baru diganti tahun ini. Kemudian dia memikirkan alasan mengapa Ye Meixun berkata demikian, dan menatap Su dengan gembira. Dengan siswa seperti itu, dia akan ada banyak masalah di masa depan. Kau keluar dulu. Su tersenyum tipis kepada Tiger Beak. Tiger Beak langsung mengabaikannya karena merasa senang melihat kesialan orang lain. Setelah Huda keluar, Su Xiao menatap mereka sejenak dan tidak berbicara. Dun Cheng dan Ye Meixun tampak lebih khawatir di bawah tatapannya. Setelah beberapa saat, Su Xiao bertanya, apakah kalian tahu mengapa aku meminta kalian mencuci pakaian? Ye Meixun segera berkata, Tuan, maaf, saya salah. Ketika Su Xiao mendengar perkataannya, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan tegas, ada apa denganmu? Aku. Ye Meixun sedikit terdiam. Bukankah tidak apa-apa jika dia mengakui kesalahannya? Dan katakan padaku apa yang salah. Seketika dalam hati Sue tersenyum lebih mengeluh. Tapi di permukaan, dia masih menunjukkan kepanikan setelah mengakui kesalahannya. Setelah melihat penampilan Ye Meixun, Su Xiao semakin kecewa padanya, lalu menatap Dun Cheng. Setelah melihat tatapan Su Xiao, Dun Cheng dengan cepat berkata, Tuan, saya juga salah. Saya salah karena saya tidak memperbaiki posisi saya, dan saya tidak menganggap serius masalah ini. Setelah mendengar kata-kata Dun Cheng, Su Xiao tidak terlalu puas, tetapi dia mengangguk dan berkata, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku akan melakukannya lagi sekarang. Ketika Dun Cheng melihat Su mengangguk, dia segera berbalik ke wastafel dan mulai membersihkan lagi. Su Xiao mengangguk kepada Dun Cheng lalu menatap Ye Meixun. Ye Meixun melihat tatapan Su Xiao dan berkata, Tuan, saya juga akan mencuci barang-barang. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Su Xiao, dia pergi ke wastafel dan mulai membersihkan. Dia tidak ingin dipecat oleh Sue. Su Xiao melihat tindakan mereka tidak lagi asal-asalan seperti sebelumnya, perasaan di hatinya menjadi lebih kompleks. Ketika Dun Cheng dan Ye Meixun berhasil membersihkan semuanya hingga memenuhi persyaratan, Su Xiao memberi mereka beberapa pekerjaan yang lebih mendasar tetapi lebih sabar, dan tetap tidak memberi mereka pengajaran apapun. Bos, datanya sudah keluar. Tiger dengan bersemangat masuk dan berkata kepada Su Xiao. Mereka telah menunggu beberapa set data untuk waktu yang lama. Selama data tersebut cocok dengan data sebelumnya, maka biarkan saya periksa. Setelah Su Xiao selesai, dia mengambil tabel data dari tangan Tiger dan melihatnya dengan cermat. Dia menemukan bahwa itu tepat dengan data sebelumnya. Tepat setelah Su Xiao menelusuri semua data dan informasi secara kasar, sistem di hatinya tiba-tiba berdering, lepaskan tugas cabang, uji ulang apakah komposisi dan fungsi obat sudah benar, dan selesaikan hadiahnya, 10 juta poin pengetahuan. Tugas mendadak itu mengejutkan Su Xiao. Tidak ada masalah dengan data tersebut, bahkan menurutnya, data itu dapat dihasilkan secara langsung. Jadi, ketika sistem menerbitkan tugas ini, apakah itu berarti ada sesuatu yang salah dengan data ini? Su Xiao bingung. Tetapi Su Xiao segera tenang dan berkata kepada Huda, aku akan melakukan analisis dan integrasi data. Aku serahkan dulu padamu. Kemudian dia menoleh kedua siswa lainnya dan berkata, Dun Cheng, Ye Meixun, kalian sebaiknya pulang dulu hari ini, dan kalian tidak perlu datang beberapa hari ini. Setelah Su Xiao selesai, tanpa menunggu jawaban mereka, dia bergegas ke Institut Penelitian. Dia ingin memulai dari awal dan memeriksa lagi. Jika hasilnya tetap sama, maka obat gen nomor 2 akan resmi selesai. Dun Cheng dan Ye Meixun melihat Su Xiao dan langsung pergi, lalu meninggalkan kalimat seperti itu. Mereka semua menatap Huda dengan bingung. Ye Meixun menatap Huda dengan iba dan bertanya, Kakak Hu, apa yang terjadi pada Su Xiao? Namun, suasana hati Huda saat ini sangat rumit. Dia berharap berhasil, tetapi dia khawatir tentang kecelakaan apa yang akan terjadi. Karena itu, dia tidak menolak trik kecantikan Ye Meixun seperti sebelumnya. Hanya melirik mereka sekilas, lalu berkata, kalian pulang dulu. Setelah itu, Huda pergi dengan suasana hati yang rumit.
Dia harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Tidak peduli hasilnya sukses atau gagal, dia harus memiliki beberapa tindakan pencegahan. Selain itu, dia harus menjelaskan kemana Su Xiao pergi bersama keluarganya dan orang lain. Oleh karena itu, dia sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk memperhatikan suasana hati Ye Meixun. Ye Meixun melihat Tiger Big juga mengabaikan permintaannya, segera memotong kakinya, pergi dengan marah, bahkan tidak melirik pekerjaan yang tersisa. Dun Cheng berbalik dan berencana untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang ditugaskan oleh tuannya sebelum pergi. Setelah beberapa saat, Huda masuk dan melihat bahwa Dun Cheng masih sibuk di sana. Dia tidak puas dengan Dun Cheng dan bertanya, "Dun Cheng, apa yang masih kau lakukan di sini? Bukankah mereka semua menyuruhmu pulang?" Setelah mendengar ketidakpuasan Huda, Dun Cheng menjelaskan, "Saudara Hu, saya ingin menyelesaikan sisa pekerjaan sebelum saya pergi." "Apakah itu tidak apa-apa?" Beberapa dari mereka dengan hati-hati berkonsultasi dengan Dao Hu. "Kalau begitu cepatlah," kata Tiger. "Tapi aku tidak puas dengan Dun Cheng. Aku telah mengubah sikapku terhadap Dun Cheng." Setelah beberapa saat, Dun Cheng akhirnya menyelesaikan sisa pekerjaannya. Melihat Huda masih sibuk di mejanya, ia berkata pelan, "Saudara harimau, pekerjaanku sudah selesai, jadi aku akan pergi dulu." Setelah mendengar itu, Huda melihat ke tempat Dun Cheng biasa bekerja dan mendapati bahwa Dun Cheng tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga membersihkannya hingga bersih. Bab 745. Kesan terhadap Dun Cheng bahkan lebih baik di hatiku. Setelah melihat pekerjaan yang sepertinya tak pernah selesai, Hu menatap Dun Cheng dengan saksama dan bertanya, "Apa lagi yang ingin kau lakukan selanjutnya?" "Tidak ada lagi." Dun Cheng dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Su Zun memintanya untuk tidak menggunakan kantor selama beberapa hari ke depan, jadi dia punya banyak waktu. "Maukah kau membantuku?" tanya Tiger Big. "Baik." Dun Cheng segera menjawab bahwa meskipun mungkin tidak banyak belajar dari Tuan Hu, itu lebih baik daripada menganggur. Kemudian, Huda meminta Dun Cheng untuk membantunya menyortir dokumen, atau mengirim materi dan barang-barang lain. Meskipun Dun Cheng merasa sedikit lelah, dia tetap membantu Huda menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti. Setelah seharian sibuk, seluruh kota terlalu lelah untuk berdiri. Tapi dia tiba-tiba merasa bahwa ini lebih berarti daripada beberapa hari yang lalu, dan tiba-tiba merasa sedikit tak percaya. "Pergilah, saudaraku. Aku akan mentraktirmu makan malam hari ini." Tiger Big berkata dengan penuh kasih sayang, masih termenung di kota Zhongdun. Pada hari itu, Huda mendapati bahwa Dun Cheng masih anak yang baik. Meskipun ia sombong, ia akan lebih baik jika memiliki lebih banyak pengetahuan. Dan juga sangat patuh, Tiger Big berpikir Dun Cheng anak ini baik. "Kakak Tiger, kita akan makan di mana?" tanya Dun Cheng. Setelah lama bergaul dengan Huda, Dun Cheng mendapati bahwa Huda benar-benar mudah diajak bergaul, dan ia sangat baik dan bersedia mengajarinya dengan serius. "Siapa namamu, Kakak Tiger?" kata Tiger Big sambil menepuk punggung Dun Cheng dengan keras. "Kalau aku memanggilmu kakak, siapa namamu?" Dun Cheng menggosok tempat yang ditepuk harimau. Setelah itu, dia cepat-cepat menghindari serangan harimau. "Hei, kau sudah belajar banyak bicara," kata harimau besar, hendak menyerang Dun Cheng lagi, tetapi Su Ze bersembunyi dengan cepat, membuat rencana harimau besar gagal. Kemudian, harimau besar dengan ragu berkata, "Aku tidak mengundangmu. Kalau kakak harimau tidak jelas, aku akan mengurusnya." Dun Cheng dan harimau besar bercanda. "Dasar anak kecil." Suasana tawa dan tangis harimau besar menunjuk ke Dun Cheng, ingin memarahinya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, akhirnya harimau besar membawa Dun Cheng ke hotel besar di sebelah kampus. Harimau besar tertawa dan menatap Dun Cheng lalu berkata, "Silakan makan hari ini." Su Zeko terus makan, dan si nakal berkata, "Lagi pula, aku tidak punya banyak uang." "Saudara harimau, saat kau keluar nanti, kau bisa menggadaikan tempat ini untukku." "Kau tidak bisa berhenti makan," kata harimau besar dengan kesal. Melihat tatapan aneh dari samping, Hu Deiten ingin sekali menghajar Dun Cheng habis-habisan. Dia mengira Dun Cheng adalah pria yang mulia, tetapi ternyata dia bajingan begitu akrab dengannya. Dun Cheng mendengar ucapan Tiger Big, dan ia segera mengambil piring-piring itu dengan cepat. Saat Tiger bereaksi, ia mendapati sebagian besar piring di meja hampir habis dimakan Dun Cheng. Ia segera mengabaikan pertengkaran dengan Dun Cheng dan mulai mengambil piring-piring itu. Akhirnya, seluruh meja dibersihkan oleh mereka berdua. Para bibi yang datang untuk membersihkan menatap mereka dengan aneh. Pada akhirnya, Huda dan Dun Cheng lari menjauh dari tatapan aneh bibi mereka. Setelah berpisah, Dun Cheng ragu sejenak dan bertanya, "Kakak Tiger, eksperimen apa yang sedang kau lakukan?"
Kau akan tahu nanti. Tiger Big hanya tersenyum misterius padanya, lalu mengusirnya. Melihat Dunceng pergi, Tiger Big kembali ke restoran untuk membungkus makanan, lalu kembali ke kantor dengan tatapan aneh kasir. Ia membawakan makanan itu untuk Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak memakannya sendiri. Apakah mereka menatapnya dengan tatapan raja perut besar? Bagaimana kabarnya? Tiger Big meletakkan makanan, lalu bertanya dengan santai. Sejauh ini, tidak ada masalah dengan datanya, kata Su sambil tersenyum. Dia berdiri dan bergerak, lalu duduk dan mulai makan malam. Setelah 3 hari pemeriksaan intensif dan teliti, ditemukan bahwa kali ini tidak ada masalah dengan data, yang berarti obat gen nomor 2 berhasil dikembangkan. Ketika mereka sampai pada kesimpulan ini, Su Xiao dan Hu sangat senang, yang berarti usaha mereka tidak sia-sia, dan arah mereka sejauh ini tidak salah. Su Xiao percaya bahwa selama mereka terus maju, suatu hari nanti mereka akan berhasil mengembangkan obat yang dapat sepenuhnya mengembangkan potensi tubuh manusia. Demikian pula, setelah Su Xiao menguji semua data, tugas mendadak juga menunjukkan bahwa tugas tersebut telah berhasil diselesaikan. Untuk poin ini, Su Xiao hanya dapat menganggapnya sebagai ventilasi sistem, dan akan melakukannya sesuai keinginan. Su Xiao kemudian dengan cepat membalik panel sistem. Setelah tidak terjadi apapun pada sistem mal atau tugas sistem, dia meninggalkan kantor. Setelah itu, Su Xiao pulang untuk beristirahat. Dia telah sibuk selama 3 hari dan sekarang membutuhkan istirahat. Kembali, makan malam. Ketika Kim Yao Chun melihat Su Xiao kembali, dia bergegas ke dapur untuk menyajikan Su Xiao makanan yang telah lama disiapkan. Baiklah. Su Xiao langsung duduk dan mulai melahapnya. Setelah makan malam, Su Xiao mandi dan pergi tidur untuk beristirahat. Ketika Kim Yao Chun masuk, dia mendapati Su Xiao tertidur. Tak kuasa menahan diri untuk duduk di samping tempat tidur, mengusap alisnya dengan lembut, bergumam, kenapa susah sekali. Kemudian dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya tampak tidak punya pekerjaan, namun, ia tak kuasa menahan diri untuk duduk di samping Su Xiao, menghirup aroma samar dari Su Zetian. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri dan berbaring di sisi Su Xiao. Ia mengerutkan hidungnya yang manis dan menarik napas dalam-dalam 2 kali. Ia menatap separuh wajah Su Xiao yang tampan. Namun, ia memejamkan mata dengan mudah dan berbaring nyaman di samping Su Xiao, berniat untuk beristirahat sejenak. Namun, ia hanya menyipitkan mata sebentar, dan hanya merasakan sedikit kantuk, lalu tertidur dalam keadaan setengah sadar. Beberapa jam kemudian, Kim Yao Chun terbangun dari tidurnya. Di wajahnya yang cantik seperti giok, bulu matanya yang panjang mulai berkedip perlahan, lalu perlahan terbuka. Di matanya yang menarik dan indah, terdapat sedikit rasa malu, dan juga sedikit kebingungan yang menggoda. Matanya berkedip beberapa kali. Akhirnya, matanya mulai fokus perlahan. Ia melihat bahwa ia jauh darinya. Su Xiao masih tidur. Ia masih merasa lelah dalam tidurnya. Ia merasakan sakit di hatinya. Ia bangun dan menarik selimutnya untuk Su Xiao, lalu mencium keningnya. Ketika Su Xiao terbangun dari tidurnya, waktu sudah menunjukkan pukul 6 atau 7 sore. Ia bermalas-malasan meregangkan badan di tempat tidur, lalu pergi ke dapur sambil menghirup aroma harum. Melihat Kim Yao Chun yang sedang berkonsentrasi menyiapkan makan malam, Su Xiao menunjukkan sedikit rasa cinta di matanya, lalu memeluk pinggang Kim Yao Chun. Ah, kau sudah bangun. Kim Yao Chun terkejut dengan tindakan Su Xiao. Ia segera mendorong Su Xiao dan berkata, pergi cuci. Bajunya kotor. Baik. Su Xiao pergi ke kamar mandi. Ketika Su Xiao dan Kim Yao Chun siap makan malam, ponsel Su Xiao bergetar. Halo, saya Su Xiao. Su berkata sopan sambil tersenyum. Ini saya, Dong Yuanyo. Setelah mendengar suara Su Xiao, Dong Yuanyo buru-buru melepaskan genggamannya. Ada apa? Su Xiao bertanya langsung. Ia benar-benar tidak ingin membicarakan hal lain selain urusan perusahaan dengan Dong Yuanyo. Baiklah, bulan depan, tanggal 1, adalah upacara pembukaan perusahaan kita. Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, Dong Yuanyo dengan cepat menemukan alasan yang tepat untuk menjawab. Baiklah, aku mengerti, kata Su sambil tersenyum. Jelas sekali Kim Yao Chun baru saja mengatakan ini padanya. Mengapa Dong Yuanyo menelepon untuk mengulanginya? Aku akan lega jika kau tahu. Dong Yuanyo juga mendengar ketidaksenangan Su Xiao dalam nada bicaranya, sedikit geli di hatinya, tetapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata. Ada lagi, tanya Su Xiao dengan tidak sabar. Setelah tidur sepanjang siang, dia sekarang lapar. Ketika dia melihat makanan lezat di depannya, dia masih harus mengobrol dengan Dong Yuanyo di sini. Sungguh sulit baginya untuk makan. Tentu saja, dia tidak akan terlalu sopan kepada Dong Yuanyo. Tidak ada apa-apa.
Dong Yuanyo mengakhiri kalimatnya dengan nada yang tidak wajar, lalu langsung menutup telepon. Mendengar kata-kata Su Xiao yang tanpa ampun, wajah Dong Yuanyo pun sedikit muram, sehingga ia harus segera pergi. Su Xiao tidak punya energi untuk mempedulikan perubahan emosi Dong Yuanyo. Setelah meletakkan ponselnya, ia langsung menyantap makanan di meja. Tentu saja, ia tidak mempedulikan hal lain. Kim Yao Chun dengan lembut membawakan makanan untuk Su Xiao. Ia sangat puas dengan penampilan Su Xiao barusan. Meskipun ia cemburu pada Dong Yuanyo, selama Su Xiao tidak mempedulikannya, apalagi yang bisa ia cemburui. Setelah makan malam, Su Xiao dan Kim Yao Chun pergi berolahraga. Ruangan itu terasa segar. Keesokan paginya, Su Xiao, yang memiliki jam biologis yang baik, bangun pukul 7 pagi dan langsung melihat wajah cantik di depannya. Ia merasa bahwa dengan napas dan aroma yang samar, Su Xiao menunjukkan sedikit rasa cinta di matanya, tetapi ia tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya membuka matanya dan menatapnya dengan lembut, seolah takut mengganggu tidurnya. Akhirnya, entah berapa lama kemudian, mata Kim Yao Chun berkedip beberapa kali. Akhirnya, matanya mulai fokus perlahan, dan dia melihat cinta di wajah cantiknya, yang jaraknya lebih dari 1 kaki. Akhirnya, setelah mengingat kejadian semalam, wajah kecil Kim Yao Chun yang cantik dengan cepat memerah. Bab 746. Apa yang terjadi semalam? Apakah itu membuatmu merasa sangat tertekan? Saat ini, Su Xiao menatap Kim Yao Chun dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia tahu apa yang dia lakukan semalam. Dia hanya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri ketika mengalami sesuatu. Yang membuat Su Xiao merasa bersalah adalah karena akhir-akhir ini, dia berada di bawah tekanan yang terlalu besar karena penelitian dan pengembangan obat-obatan. Semalam, dia punya beberapa ide untuk melampiaskan tekanannya, jadi dia berusaha keras. Tidak apa-apa. Jangan dibicarakan. Kim Yao Chun buru-buru bangun dan ingin menyembunyikan masalah ini. Bagi seorang gadis, masalah ini benar-benar membuatnya merasa sangat malu. Saat Kim Yao Chun bangun, dia lupa bahwa dia tidak mengenakan pakaian. Selimut meluncur di kulitnya dan membuat Su Xiao Jun, yang tidak jauh darinya, menelan ludah. Tepat ketika Su Xiao siap untuk menahan lapar, ponselnya tiba-tiba berdering. Mendengar dering telepon seluler, Su Xiao tak kuasa mengumpat, "Sial, siapa ini? Telepon di jam segini." Namun, meskipun Su Xiao tidak puas, ia harus bangun dan menjawab telepon. Bagaimanapun, orang yang bisa menelepon adalah orang-orang terdekatnya. Pasti ada hal penting yang meneleponnya saat ini. Kim Yao Chun juga memanfaatkan kesempatan ini dan segera mengenakan pakaiannya. Kim Yao Chun, yang berpakaian rapi, merasa lega. Saat Kim Yao Chun selesai berpakaian, Su Xiao juga menutup telepon, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Melihat Kim Yao Chun, ia tersenyum malu-malu, "Maaf sekali. Ada masalah di kantor. Aku harus pergi ke sana sekarang." Setelah mendengar 3 kata, kantor, Kim Yao Chun merasa sedikit enggan, tetapi ia harus membiarkan Su Xiao pergi. Kim Yao Chun tahu bahwa alasan Su Xiao bekerja keras selama beberapa tahun terakhir adalah agar ia bisa menyelesaikan pekerjaannya di kantor lebih awal. Meskipun Su Xiao kemarin mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan farmasi telah memasuki tahap pengumpulan data, wajar jika muncul masalah dalam industri penelitian dan pengembangan ini, tetapi setiap kali ada masalah, kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikannya. Sebenarnya, bukan hanya apa yang dipikirkan Kim Yao Chun. Bahkan ketika Su Xiao sedang mengemudi di jalan menuju kantor, dia merasa ada yang salah dengan data tersebut. Kemudian Su Xiao dengan cepat mendorong pintu dan masuk. Ketika dia sampai di kantor, dia melihat Kim Yao Chun duduk di kursinya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada akhirnya, apa yang salah dengan data penelitian dan pengembangan farmasi? Saat ini, Su Xiao tidak peduli apa yang terjadi. Mengapa Huda menunjukkan ekspresi seperti ini? Yang dia pedulikan sekarang hanyalah masalah penelitian dan pengembangan farmasi. Jika hal ini benar-benar kacau, maka harga diri Su Xiao akan hancur. Ini bukan tentang R dan D, tetapi sesuatu yang ingin saya diskusikan denganmu. Melihat kemunculan Su Xiao yang tiba-tiba, Huda hampir melompat dari kursinya. Untungnya, dia berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan dirinya sendiri, yang membuatnya jauh lebih tenang. Jadi, alasan mengapa Anda memanggil saya ke sini adalah karena ini tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengembangan farmasi. Su Xiaolian dengan sedikit rasa tidak percaya, menatap Tiger Big lagi untuk memastikan, mendengar apa yang dikatakan Su Xiao, Tiger Big mengangguk, mengatakan kali ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengembangan farmasi. Kalau begitu, saya bisa tenang. Lagi pula, tanggal 1 bulan depan adalah upacara pembukaan perusahaan.
Jika tidak selesai tepat waktu sebelum tanggal 1, itu akan berdampak besar pada upacara pembukaan perusahaan, dan Su Xiao tidak punya cara untuk membuat perbedaan di pihak Dong Yuanyo. Namun, detik berikutnya, Su Xiao tiba-tiba melompat dari kursinya. Tatapan bersemangat itu membuat Tiger Big juga terkejut, lalu melihat Su Xiao dengan ekspresi sedih. Jari-jari gemetar Tiger Big, hampir seperti jenderal yang merintih berkata, kau tahu berapa lama panggilan ini menundaku. Saat berbicara, postur indah Kim Yao Chun selalu muncul di benak Su Xiao. Namun, karena sudah terjadi, Su Xiao tidak punya cara untuk menebusnya. Apa yang dia lewatkan adalah apa yang dia lewatkan. Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Siapa sangka kau punya hal sepenting itu? Melihat Su Xiao tiba-tiba marah, Tiger Big juga sangat kesal, dia menelepon juga setelah pertimbangan matang. Dia awalnya memilih waktu ini karena dia pikir Su Xiao akan lebih santai, tetapi yang tidak disangka Tiger Big adalah justru waktu santai inilah yang merusak niat baik Su Xiao. Lupakan saja, apa masalahnya? Kalau kau ingin bicara, katakan saja. Setelah Su Xiao menyelesaikan kalimat ini, Huda berdeham dan memikirkannya dengan saksama. Kemudian dia berkata, bos seperti ini. Aku ingin mempertahankan orang di Duncheng itu di sisiku. Jika dia tidak mengatakan ini, seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Setelah mengatakan ini, Huda tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap Su Xiao yang duduk di depannya, menunggu keputusannya. Pada akhirnya, Su Xiao adalah orang utama yang bertanggung jawab di kantor ini. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Su Xiao, jika Su Xiao tidak setuju dengan hal ini, seberapapun Huda memikirkannya, ia tidak berdaya untuk meninggalkan Duncheng di sisinya. Aku bertanya, kapan kau jatuh cinta dengan pria itu? Apakah itu yang terjadi padamu semalam? Setelah Huda mengatakan ini, Su Xiao awalnya terkejut, lalu menatap Huda dengan tatapan curiga. Biasanya, Huda tidak akan mempedulikan hal-hal seperti itu. Ditanya oleh Su Xiao, Huda yang sedang tidak tenang, tiba-tiba menjadi lebih canggung. Saat ini, sikap Huda benar-benar tidak pantas untuk namanya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, bos. Saat ini, Huda tampaknya telah mengambil keputusan. Kemudian dia menceritakan kepada Su Xiao apa yang terjadi setelah Xiang Yu pergi malam itu. Saat ini, ketika Su Xiao mendengar Huda mengatakan bahwa setelah dia pergi, dia membersihkan barang-barangnya lagi, dan kemudian menyelesaikan semua pekerjaannya. Setelah membantu Huda mengurutkan data sepanjang waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Saat itu, Su Xiao menatap wajah Huda dengan tatapan tak berdaya, lalu menepuk bahu Huda yang tebal, aku bilang kau seorang pria, dan aku heran mengapa kemajuanmu akhir-akhir ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata kau sedang mencari bantuan. Alasan mengapa Huda berlama-lama mengatakan yang sebenarnya kepada Su Xiao adalah karena dia tidak ingin Su Xiao tahu apa yang akan dia lakukan. Lagi pula, pertama, mudah bagi Su Xiao untuk merasa malas. Kedua, mudah untuk terlibat dalam pengungkapan resep. Meskipun data yang dikumpulkan oleh Huda hanyalah data biasa, jika jatuh ke tangan beberapa orang yang ingin menghitung beberapa data inti dari data ini, itu bukan tidak mungkin. Meskipun kemungkinan ini hanya 1 dari 10.000, tetap perlu dihindari. Tapi aku tidak menyangka anak itu bisa melakukan ini. Sepertinya dia sudah banyak berkembang. Su Xiaolian tersenyum tipis. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Lagi pula, semakin cepat Duncheng tumbuh dewasa, semakin dekat dia menyelesaikan tugas melatih 2 murid yang diberikan oleh sistem. Meskipun aku cukup puas dengan apa yang kau katakan, aku masih ingin melihat bagaimana perkembangan anak itu. Su Xiao berpikir dengan hati-hati, sengaja memasang wajah serius, menoleh dan menatap Huda, berdeham, tentu saja, jika aku menemukan bahwa dia tidak tumbuh hingga level yang kau katakan setelah berbicara dengannya, maka jangan salahkan aku jika aku menghukum kalian berdua. Aku beritahu kalian, kalian bisa dianggap melakukan kejahatan membocorkan formula. Huda telah lama mengikuti Su Xiao. Tentu saja, dia tahu orang seperti apa Su Xiao itu. Setelah melihat wajah Su Xiao, Huda tahu bahwa Su Xiao sebenarnya tidak peduli dengan hal-hal ini. Kemudian Huda mengangguk dan meninggalkan ruangan. Melihat kecepatan Tiger Big pergi, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata pada dirinya sendiri, ini pertama kalinya aku melihat orang ini, begitu setia pada seorang anak laki-laki. Meskipun Su Xiao mengatakan itu, dia memiliki harapan yang lebih tinggi untuk Duncheng. Su Xiao sangat mengenal Huda. Huda biasanya memiliki pikiran yang sederhana dan anggota tubuh yang terlatih, tetapi anak laki-laki ini dapat digambarkan memiliki pikiran yang halus. Karena alasan inilah Su Xiao memintanya untuk bergabung dalam penelitian, dan kali ini Huda bahkan tidak bermaksud baik, dengan risiko dicela oleh dirinya sendiri, juga ingin mengatakan hal ini dan menjaga Duncheng di dekatnya.
Tidak sulit untuk melihat bahwa kemajuan Duncheng baru-baru ini juga nyata. Tergantung kejutan apa yang bisa diberikan anak laki-laki ini padaku. Saat ini, Su Xiao berbaring di atas meja, menunggu kedatangan Duncheng. Selama periode waktu ini, dia sangat sibuk, dan pikirannya menjadi kacau. Tepat ketika Su Xiao hendak tertidur, suara Huda yang bernada tinggi terdengar di telinga Su Xiao. Bab 747. Bos, saya memanggil anak itu. Tadi dia masih di kantor kita, sibuk dengan beberapa pekerjaan penyelesaian akhir. Bos, saya. Saat itu, Tiger Big berlari dan berteriak keras. Untungnya, tidak banyak orang di sana saat itu. Kalau tidak, kita harus menakut-nakuti orang lain. Setelah Tiger Big berlari masuk ke rumah, Su Xiaolian langsung dengan sedikit ketidakpuasan, menatap ke arah pintu, melihat penampilan Su Xiaolian yang agak pucat, wajah Tiger Big dengan ekspresi bingung menghampiri Su Xiao. Saya bilang bos, ada apa denganmu? Apakah kau sakit? Jika itu orang lain, Hu mungkin akan berpikir bahwa Su Xiao sakit atau merasa tidak enak badan. Tapi bagaimana mungkin Su Xiao sakit? Bilang kau bicara lebih keras, sampai aku tuli. Su Xiao menatap Tiger Big dengan tatapan yang entah seperti awan, tidak bersemangat menatap Tiger Big untuk mengatakan apapun. Oke, bos, aku terlalu bersemangat. Terlebih lagi, anak ini sudah kau seret. Kalau ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja padanya. Wajah harimau besar dengan senyum sederhana dan jujur, menggaruk kepalanya, mengikuti sisi Su Xiao cukup lama, tentu saja juga sangat mengenalnya. Dia juga tahu bahwa Su Xiao tidak benar-benar marah. Jika Su Xiao benar-benar marah, dia tidak akan memarahimu seperti ini. Sebaliknya, dia akan langsung menatapmu dengan senyum di wajahnya. Sekarang kalian semua sudah datang, mari kita mengobrol. Su Xiao mendongak ke arah Guo Cheng yang berdiri di depannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Mendengar apa yang dikatakan Su Xiao, tubuh Guo Cheng gemetar. Meskipun Huda telah mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik bagi Guo Cheng sebelumnya, Guo Cheng tetap merasa sangat takut ketika melihat Su Xiao. Ini adalah sesuatu yang seharusnya terukir di tulangnya, dan itu juga merupakan penekan kekuatan. Bagaimanapun, jika kekuatan Su Xiao ingin berurusan dengan Guo Cheng, itu hanya sekejap mata. Jari, dan Guo Cheng bisa lenyap dalam sekejap. Aku bilang aku tidak akan melakukan apapun padamu. Apa kau menatapku dengan begitu gugup? Su Xiao menatap Guo Cheng, yang sedikit gemetar saat ini, dan berkata dengan senyum tipis. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Xiao, Guo Cheng menggelengkan kepalanya dan mencoba menenangkan diri. Aku bilang, Tuan, aku tidak terlalu gugup. Aku hanya merasa tidak nyaman mengandalkan kekuatanmu. Guo Cheng secara terputus-putus mengungkapkan pikiran sebenarnya di dalam hatinya. Awalnya, Guo Cheng bermaksud memuji Su Xiao, tetapi dia tidak tahu mengapa. Ketika Guo Cheng melihat mata Su Xiao, dia tiba-tiba merasa bahwa semua pikirannya telah dilihat oleh Su Xiao. Seolah-olah dia telah dilucuti pakaiannya dan diletakkan di depan Su Xiao tanpa perlindungan yang berarti. Tentu saja, inisiatif Su Xiao untuk melepaskan momentumnya juga yang membuat Guo Cheng merasa seperti ini. Meskipun itu demi menjaga nama baik Huda, itu juga untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem. Su Xiao setuju membiarkan Guo Cheng mengikuti Huda, tetapi dia masih harus memberi Guo Cheng sedikit kekuasaan. Cara leluhur lama mengendalikan orang adalah dengan tongkat dan kurma manis. Oleh karena itu, keduanya sangat diperlukan. Setelah berdeham kepada Yu, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat Huda yang berdiri di sisi Guo Cheng di hadapannya dan melihat ekspresi Su Xiao saat ini. Meskipun dia mengatakan itu adalah wajah harimau, dia sangat senang di dalam hatinya. Sepertinya bos lebih menyukai Guo Cheng, kalau tidak dia tidak akan pernah menunjukkan keadaan seperti ini. Harimau besar berkata demikian. Harimau besar juga lebih memahami Su Xiao, dia tahu Su Xiao jika ingin berkultivasi dengan siapapun, persyaratannya akan lebih ketat. Jika benar dia hanyalah orang biasa, maka Su Xiao tidak perlu melepaskan momentumnya, dan kebenaran masalahnya persis seperti yang dipikirkan Huda. Tentu saja, ini bukan hanya untuk memberi tekanan pada Guo Cheng, tetapi juga untuk menyelesaikan tugas sistem. Aku tidak tahu kapan aku bisa menilai keberhasilan sistem terkutuk ini. Saat ini, dalam pikiran Su Xiao, dia terus mengklik cara untuk menyelesaikan tugas. Meskipun kali ini hanya kelulusan seorang murid, dia mampu mengirimkan setidaknya setengah dari tugas, tetapi entah kenapa, tidak ada cara untuk memilih untuk mengirimkan saat ini. Aku sudah bilang ini bukan korsleting di sistem, kan? Su Xiao berkata tanpa daya dalam hatinya, dan saat ini, tiba-tiba tampilan sistem melayang di benak Su Xiao, selamat atas selesainya tugas kelulusan seorang murid. Sekarang tinggal satu murid lagi untuk menyelesaikan semua tugas. Ketika Su Xiao melihat baris kata-kata ini, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Saat itu,
Su Xiao menarik napas panjang. Jika dia tidak menilai keberhasilan kali ini, Su Xiao akan benar-benar kehilangan banyak hal. Setelah melihat perubahan di wajah Su Xiaolian, Guo Cheng menjadi lebih gugup. Meskipun hanya beberapa detik, rasanya seperti seabad telah berlalu bagi Guo Cheng. Saat Guo Cheng menggerakkan tubuhnya, dia tiba-tiba merasa punggungnya basah kuyup oleh keringat. Meskipun Huda mengatakan kepadaku bahwa selama kau mengikutinya, aku rasa kemampuanmu saat ini tidak cukup untuk melakukan tugas ini. Ketika dia mendengar bagian pertama kalimat itu, wajah Guo Cheng menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun dia mengatakan itu di perjalanan, Guo Cheng bertanya kepada Huda lebih dari sekali, apa yang sebenarnya ia coba temukan dalam dirinya kali ini. Namun, Huda tidak menyebutkan apapun. Dia selalu mengatakan itu adalah hal yang baik. Karena itu, Guo Cheng merasa takut dan tidak memiliki harapan besar dalam perjalanannya ke sini. Sebenarnya, Guo Cheng sangat yakin dalam hatinya bahwa jika dia benar-benar bisa mengikuti Huda, dia juga memiliki ruang pengembangan yang cukup besar. Meskipun Su Xiao adalah kesalahan manusia yang paling penting, ada terlalu banyak orang yang cakap di sekitarnya. Selain itu, kemampuannya tidak sekuat mereka, dan kualifikasinya lebih tinggi daripada mereka. Karena itu, sulit bagi Guo Cheng untuk menonjol ketika dia mengikuti Su Xiao. Namun, jika dia mengikuti Huda, itu tidak perlu. Tetapi ketika Guo Cheng mendengar bagian kedua kalimat itu, nyala api kecil kegembiraan yang baru saja menyala langsung padam oleh Su Xiao. Jangan khawatir, bos. Jika Anda bisa memberi saya kesempatan ini, saya akan bekerja sepenuh hati untuk Anda dan kakak Su Xiao. Karena kegembiraan itu, Guo Cheng mulai meneriakkan kata, kakak tertua. Namun, kata-kata itu sudah terucap, dan tentu saja tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Namun, Guo Cheng tidak memenuhi syarat untuk memanggil mereka sekarang, jadi dia harus memanggil mereka, yang mulia, lagi. Mengapa kau begitu percaya diri? Melihat Guo Cheng begitu terburu-buru, bibir Su Xiao membentuk senyum penuh arti. Mengapa Guo Cheng bereaksi seperti itu sangat jelas di dalam hatinya. Su Xiao benar-benar tidak mengerti Guo Cheng yang seperti anak kecil itu. Apakah kau ingin aku jujur? Setelah Su Xiao menyelesaikan kalimat ini, mata Guo Cheng yang tadinya licik tiba-tiba menjadi tegas. Sepertinya dia telah mengambil keputusan. Melihat perubahan ekspresi di wajah Guo Cheng, Xiang Yu mengangguk dengan senyum tipis. Inilah hasil yang ingin dia lihat. Meskipun sistem telah menetapkan bahwa Guo Cheng telah selesai, di dalam hati Su Xiao, sistem memiliki standar audit yang lebih ketat daripada sistem itu sendiri. Sejujurnya, Guo Cheng mengatakan bahwa meskipun dia tahu kemampuan dan kualifikasinya tidak terlalu kuat sekarang, dia masih sangat percaya diri. Dia percaya bahwa selama dia mengikuti Huda, dia dapat menemukan platform untuk menunjukkan dirinya. Biasanya, jika orang biasa mengucapkan kalimat seperti itu di depan atasan mereka, mudah disalahpahami sebagai seseorang yang ingin naik jabatan. Namun, setelah Guo Cheng mengatakan ini, Su Xiao dan Huda sangat puas. Mereka saling memandang, lalu Su mengangguk sambil tersenyum. Tindakan singkat ini membuat wajah Guo Cheng tampak tak percaya. Meskipun Guo Cheng juga bisa meningkatkan kecepatannya, dia hanyalah bayi dan anak kecil dibandingkan dengan Su Xiao yang sudah dewasa. Sekarang setelah kau mengatakan itu, aku harus memberimu kesempatan. Saat berbicara, Su Xiao tanpa sadar mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke mulut Guo Cheng. Kemudian dia duduk di sofa dan menatapnya. Si harimau dengan ekspresi sedikit berharap di wajahnya tertawa dan mengangguk, bahkan jika aku tidak melihat wajahmu, aku akan melihat wajah kakak harimau. Dalam hal ini, aku akan mengizinkanmu untuk mengikutinya, tetapi aku rasa tidak perlu melihat perkembanganmu dalam 3 bulan. Jika tidak, apakah kau bisa tetap bersama kami atau tidak, itu akan menjadi masalah. Setelah Su Xiao selesai mengatakan ini, wajah Guo Cheng menunjukkan senyum bahagia. Dalam kegembiraan Guo Cheng, itu bukan kebahagiaan buta yang sembarangan. Begitu Su Xiao mengucapkan kata-kata itu, tentu saja dia juga mendengarkannya. Maksud Su Xiao sangat jelas, yaitu, jika kau tidak berbuat baik, tidak ada yang bisa melindungi dirimu. Jangan khawatir, bos. Aku tidak akan mengecewakanmu. Guo Cheng mengangguk dengan ekspresi tegas di wajahnya. Setelah mendapat jaminan dari Guo Cheng, Su Xiao mengeluarkan setumpuk uang tunai dari dompetnya dan melemparkannya ke atas meja. Kalau begitu, kalian berdua bersenang-senanglah, makan sesuatu, dan jangan ganggu aku lagi. Su Xiao sengaja memasang wajah tidak senang, lalu meninggalkan ruangan. Bab 748. Setelah keluar dari kantornya, wajah Su Xiao sedikit muram. Ia berpikir ia bisa beristirahat dengan nyaman. Lagi pula, Su Xiao telah mengerahkan banyak energi akhir-akhir ini. Tetapi karena diganggu oleh Huda, Su Xiao kehilangan suasana istirahatnya.
Ia tidak punya pilihan selain berjalan-jalan di jalan. Seiring waktu berlalu, hari pun malam. Su Xiao berjalan-jalan sendirian di jalan paling ramai. Tentu saja, yang disebut jalan paling ramai itu tidak lain adalah jalan utama di kawasan klub malam. Premis di jalan klub malam adalah jalan jajanan paling terkenal di kota. Bisa dikatakan, selama Anda bisa menyebutkan nama jajanan, Anda akan mudah menemukannya di sini. Orang seperti Su Xiao lebih menyukai jajanan jalanan seperti ini daripada jamuan makan formal. Su Xiao berhenti di sebuah warung barbeque, memesan 2 botol bir dan lebih dari 30 tusuk sate, lalu memakannya sendirian. Dan saat itu, seorang wanita duduk di samping Su Xiao. Seluruh tubuh wanita itu memancarkan aura dingin, tetapi penampilannya sangat cantik. Bahkan ketika Su Xiao melihat wanita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk memujinya, tetapi pujian Su Xiao tidak terlihat di dalam hatinya. Hanya saja Su Xiao tampaknya mempertahankan sikapnya semula, lalu makan makanannya sendiri. Dia bahkan tidak melirik wanita cantik di sekitarnya. Di warung seperti ini, sangat normal untuk makan bersama di meja. Lagi pula, hanya ada beberapa meja di setiap warung, dan tidak banyak orang seperti Su Xiao yang makan sendirian, jadi tidak ada yang mempermasalahkannya. Hanya saja, penampilan gadis ini membuat semua mata pria tertuju pada meja Su Xiao. Meskipun penampilan Su Xiao cukup bagus, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan temperamen yang cukup baik, hanya saja keberadaan wanita ini membuat Su Xiao terlihat seperti babi di mata orang-orang ini. Yah, ada pepatah yang mengatakan bahwa semua kubis yang enak dihasilkan oleh babi. Saat itu, seorang pria berambut pirang duduk di meja sebelah Su Xiao, dengan ekspresi jijik di wajahnya, berkata dengan lantang, seolah ingin semua orang mendengar apa yang dikatakannya. Pria berambut pirang ini terlihat sangat muda. Usianya baru 24 atau 25 tahun. Ia sedang menganggur. Ia menghampiri Su Xiao dengan sebotol bir di tangannya. Namun, Su Xiao tampaknya mengabaikan semua itu. Lagi pula, sangat mudah bagi Su Xiao untuk menyerang orang-orang biasa ini. Bahkan orang-orang di tempat kejadian pun tidak dapat menahan serangan Su Xiao. Aku akan memberitahumu cara untuk bersikap baik kepada saudaraku ini. Kau bisa duduk di samping dan biarkan aku duduk bersamamu. Saat itu, pria berambut pirang itu datang ke sisi Su Xiao dan menamparkan botol anggur di atas meja. Tampaknya ia adalah orang yang paling rendah di dunia. Bagi orang-orang seperti itu, Su Xiao bisa membunuh sekelompok orang hanya dengan satu tamparan, tetapi sekarang Su Xiao tidak merasa jijik untuk berkelahi dengan orang-orang seperti itu. Lagi pula, bagi Su Xiao, berkelahi dengan orang biasa adalah hal yang sangat memalukan. Kemudian Su Xiao sepertinya tidak mendengarnya, dan dia masih minum bir. Su Xiao tidak bereaksi terhadap apa yang dikatakannya. Wajah Huang Mao tidak bisa diam. Pada saat ini, orang-orang yang makan bersama Huang Mao mulai bersiul dan berteriak. Itu artinya Huang Mao, kau terlalu tidak tahu malu. Sudah kubilang, kenapa kau pura-pura tidak mendengarku? Setelah itu, pria itu mengambil botol di tangannya dan membuat gerakan untuk langsung menghancurkannya. Namun, ketika botol itu kurang dari 2 cm dari kepala Su Xiao, tiba-tiba seseorang menendang botol itu. Itu adalah gadis cantik yang baru saja duduk di sebelah Su Xiao. Ketika dia melihat gadis itu melakukan tindakan seperti itu, wajah orang lain terkejut. Su Xiao mengangguk kagum. Meskipun tindakan wanita itu mungkin lebih cepat bagi orang biasa, di mata Su Xiao, itu tampak sama saja. Tidak ada banyak perbedaan antara siput dan manusia. Karena kali ini gara-gara aku, kau tidak akan mendapat masalah. Wanita itu menoleh ke belakang dan berkata dengan suara dingin. Rasanya dia tidak memiliki perasaan apapun. Namun, sikap Su Xiao terhadap wanita ini tidak begitu menjijikkan. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan wanita seperti itu. Wanita-wanita ini seringkali sombong, tetapi mereka juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Hanya saja Su Xiao tidak ingin menceritakan semua pengalamannya kepada wanita-wanita ini. Jangan khawatir, aku tidak akan salah paham. Jika itu sesuatu yang bisa kau selesaikan, kau bisa melakukannya. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, aku tidak keberatan membantumu. Su berkata tanpa mengangkat kepalanya, memegang kebab daging di tangan kirinya dan bir di tangan kanannya, makan dengan senyum puas di wajahnya. Dandan menatap senyum Su, masih percaya bahwa dia adalah seorang master papan atas, tetapi wanita itu mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa orang di depannya tidak biasa. Tetapi jika dia ingin mengatakan sesuatu yang tidak biasa, dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Pada saat ini, semua orang yang makan malam dengan Xiao Huang Mao berdiri, dengan tatapan marah di wajah mereka, tetapi sebagian besar dari mereka hanya menyipitkan mata.
Bagaimanapun, wanita di depan mereka begitu menarik sehingga mereka lebih menyukai orang yang tahu bagaimana melawan daripada orang yang akan patuh. Aku bilang, adik kecil, mengapa kau ingin saudara-saudaramu bermain denganmu ketika kau keluar sendirian malam ini? Tiba-tiba seorang pemuda berambut merah keluar sambil tersenyum. Kekuatannya lebih baik daripada pemuda berambut merah sebelumnya. Namun, dia belajar dari perkelahian jalanan dan tidak memiliki cara yang serius. Sekarang aku akan memberi kalian kesempatan, dan kalian semua harus segera pergi dari sini, kalau tidak aku tidak akan bersikap tanpa ampun. Wanita itu mengerutkan kening dan tampak bosan. Saat itu, tiba-tiba, banyak orang berjas hitam keluar dari kedua sisi jalan. Namun, setelah melihat orang-orang ini muncul, para penonton mulai meletakkan makanan dan minuman mereka, dengan tatapan mengamati. Asalkan Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa orang-orang berjas hitam ini memiliki kekuatan yang cukup besar, dan tentu saja mereka tidak terjangkau oleh orang biasa. Apakah orang-orang ini pengawal gadis itu? Jika demikian, maka itu jauh lebih menarik. Su Xiao melirik para pengawal berjas hitam itu dengan cahaya cadangannya. Meskipun dia mengatakan bahwa mereka tidak lebih tinggi dari orang biasa, tubuh setiap orang memiliki kekuatan yang kuat, dan bahkan meridian beberapa orang telah berubah. Su Xiao tahu bahwa dia mampu membayar begitu banyak orang, dan begitu banyak pengawal yang kuat jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Nona, mengapa Anda keluar sendirian? Tuan sangat khawatir. Saat itu, pria yang tampak seperti pemimpin dengan gaya rambut cepak datang menghampiri wanita itu dengan ekspresi hormat di wajahnya dan berkata, Tuan berkata bahwa meskipun kau tidak menyukai pernikahan ini, kau harus pulang, tetapi dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Mengapa kau masih menganggapku seperti anak kecil? Wanita itu menatap pemimpin itu dan berkata, sebelumnya kau memberitahuku bahwa orang tuaku sakit parah dan memintaku untuk segera kembali. Tapi apa yang kudapatkan setelah kembali? Itu adalah pesanan kencan buta. Apakah dia masih menganggapku sebagai putri mereka? Dengan kata-kata itu, wanita itu berbalik untuk pergi, tetapi dihalangi oleh pengawal-pengawal hitam lainnya. Sebelum melihat pemandangan di depanku, para preman kecil yang membuat masalah itu sudah siap untuk pergi secara diam-diam, tetapi mereka tidak luput dari pandangan pemimpin itu, patahkan kaki semua bajingan sialan ini agar mereka tahu bahwa wanita tertua keluarga Bai tidak mudah diprovokasi. Setelah mendengar 5 kata Nona Bai, bibir Su Xiao mulai tersenyum tipis. Saat itu, dia mengerti identitas wanita di depannya. Tidak heran mereka berani bersikap sombong. Ternyata mereka berasal dari keluarga Bai. Namun, mereka beruntung memiliki gadis seperti itu di keluarga Bai, tetapi sayang sekali mereka seorang wanita. Jika mereka laki-laki, maka keluarga Bai setidaknya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Saat itu, Su Xiao dengan mentalitas naga yang berlari, telah duduk di sana untuk makan sepuasnya, tidak ingin melakukan apapun. Setelah melihat Su Xiao, pemimpin itu sedikit mengerutkan kening. Kemudian dia menghampiri Su Xiao dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, adik kecil, sekarang kita sedang membicarakan urusan keluarga kita sendiri, jadi saya meminta Anda untuk pergi dulu. Kalau aku bilang tidak apa-apa, kata Su sambil tersenyum. Adik kecil ini dapat melihat bahwa kau adalah pria yang berani dan berwawasan luas, tetapi aku tetap berharap kau tidak mudah ikut campur dalam masalah ini. Sambil berbicara, pemimpin itu mengeluarkan setumpuk uang tunai tebal dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja. Tahukah kau siapa yang paling kubenci dalam hidupku? Dengan kata-kata itu, Su Xiao meletakkan botol anggur di atas meja, mengambil serbet, dan menyekat tangannya. Yang paling kubenci adalah orang-orang yang hanya tahu cara mempermalukan wanita. Bab 749. Apa maksudmu, adik kecil? Mendengar ucapan Su Xiao, ada sedikit ketidakpuasan di wajah pemimpin itu. Ia telah bekerja di keluarga Bai selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini. Seperti kata pepatah, pejabat tingkat 7 Perdana Menteri, sebagai pemimpin keluarga Bai, tentu memiliki posisi yang cukup tinggi. Di kota ini, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Kemudian Su menatap pemimpin itu dengan senyum tipis dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apa hubunganmu, tapi aku pernah mengatakan bahwa hal yang paling menyebalkan dalam hidupku adalah memaksa seorang wanita melakukan sesuatu yang tidak kusukai. Adik kecil, tahukah kau? Apa yang kau lakukan itu sama saja bermain api. Wajah pemimpin itu bingung. Ia menatap Su Xiao di depannya. Sepertinya di mata pemimpin itu, Su Xiao seperti monster. Kau tahu, jika menyangkut keluarga Bai di kota ini, semua orang enggan, dan hanya sedikit orang yang berani ikut campur dalam urusan keluarga Bai. Seberapa sulit sih? Apa kau pikir kau sangat kuat? Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan memasang ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata, jika aku bisa mengalahkanmu dalam waktu singkat kali ini,
kau harus berjanji padaku untuk tidak mempermalukan gadis di depanku. Setelah Su Xiao menyelesaikan kalimat ini, ada ekspresi terkejut di wajah pemimpin, bukan hanya pemimpin, tetapi juga wanita yang dipanggil Nona itu. Ini adalah pertama kalinya wanita ini bertemu seseorang. Setelah mendengar nama Bai Jia, dia bisa begitu tenang. Siapa si anak ini? Saat ini, wanita itu berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang begitu acuh tak acuh. Adik kecil, sepertinya kau harus melakukannya. Ekspresi di wajah pemimpin tiba-tiba menjadi serius. Melihat wajah Su yang tersenyum dengan tatapan serius, dia berkata, kau tahu. Jika kau melakukannya, kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Aku suka mengambil risiko. Jika kau pikir kau bisa mengalahkanku, kau bisa mencobanya. Ketika Su berkata sambil tersenyum, dia meletakkan gelas birnya, menatap pemimpin itu dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, tentu saja, kalian bisa memilih untuk pergi bersama, agar kalian bisa pergi lebih cepat. Nak, apakah kau mempertanyakan otoritas keluarga Bai? Setelah Su Xiao menyelesaikan kalimat ini, pemimpin itu berkata dengan ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Apa yang dikatakan Su Xiao bukan hanya mempertanyakan martabat keluarga Bai, tetapi juga meremehkan mereka di antara Li Hui, sang pemimpin. Sejujurnya, aku benar-benar tidak memperhatikan kekuatan kalian. Orang seperti apa Su Xiao itu? Dia memiliki tempat di dunia kultivasi yang disebut-sebut itu, jika Su Xiao benar-benar berencana untuk menghadapi mereka, saya khawatir akan ada lebih banyak mayat tergeletak di tanah dalam waktu yang singkat. Kau sudah keterlaluan, anak kecil. Dengan kata-kata ini, pemimpin itu melambaikan tangan kepada orang-orang di satu sisi, dan kemudian orang-orang itu mengelilingi Su Xiao di tengah. Pada saat ini, wanita itu berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, sudah kubilang kau jangan keterlaluan. Bagaimana dengan begitu banyak orang yang berurusan dengan satu orang? Tidakkah kau pikir kau telah mempermalukan keluarga Bai? Nona, kami melakukan ini untuk melindungi kehormatan keluarga Bai. Karena mereka merasa bahwa kami tidak bisa menjadi lawan mereka, kami harus membuktikannya. Setelah pemimpin itu mengucapkan kalimat ini, semua orang sudah memeluk Su Xiao dengan sangat erat, yang berarti mereka akan melakukan sesuatu jika mereka tidak setuju satu sama lain. Pemimpin di depannya sangat setia kepada keluarga Bai. Bahkan ayah wanita itu bisa lolos dari bahaya 2 kali karena keberadaannya. Hanya saja wanita itu tidak mengerti dari mana pemuda itu mendapatkan keberanian untuk melawan lebih dari 10 pengawal dengan kekuatannya sendiri. Sebagai keluarga terkenal, kekuatan pengawal keluarga Bai tidak akan lemah. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan prajurit khusus sungguhan, mereka tidak akan jauh berbeda. Tampaknya pemuda di depannya sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Saat ini, wanita itu tidak mengerti apakah pria ini sombong, atau karena alasan lain. Nak, aku bertanya padamu, apakah kau benar-benar sudah memutuskan untuk melakukannya? Saat ini, pemimpin itu masih tidak ingin melakukannya. Lagi pula, bahkan jika dia melakukannya, bahkan jika dia menang, itu akan berdampak besar pada reputasi keluarga Bai jika tersebar. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin itu, Su berkata dengan tatapan meremehkan di wajahnya yang tersenyum. Mengapa? Apakah itu tinta keluarga Baimu? Jika demikian, maka kita tidak perlu bertarung dalam kontes ini. Setelah Su Xiao menyelesaikan kalimatnya, wajah kepala suku menunjukkan ekspresi marah, seolah-olah apa yang dikatakan Su Xiao benar-benar membuatnya marah. Kemudian kepala suku melambaikan tangannya kepada orang-orang di bawahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua pergi bersama-sama, biarkan mereka tahu bahwa martabat keluarga putih tidak dapat dilanggar, tetapi jangan sampai kalian bertindak berlebihan. Setelah pemimpin mengatakan ini, orang-orang lainnya mengangguk, lalu perlahan mendekati Su Xiao. Meskipun orang-orang ini mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin dan ingin menyerang Su Xiao, temperamen Su Xiao membuat mereka merasa tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang begitu tenang menghadapi begitu banyak orang sendirian. Melihat reaksi orang-orang ini, Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, apa yang kalian takuti? Apakah sulit bagi kalian untuk takut padaku sendirian? Su Xiao mengucapkan kalimat itu, seolah-olah memicu ledakan besar. Saat itu juga, pengawal keluarga putih lainnya mendengar kalimat tersebut, semuanya berteriak histeris, lalu menyerbu ke arah Su Xiao. Melihat orang-orang itu menyerbu ke arahnya, Su Xiao tampak tidak memperhatikan mereka, tetap berdiri di tempat yang sama dan diam. Hingga salah satu dari mereka mengacungkan tinjunya ke arah Su Xiao, tinjunya kurang dari 5 cm dari wajah Su Xiao. Tiba-tiba, tubuh Su Xiao menghilang seperti hantu di depan mata semua orang. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan di depan mereka, wajah orang-orang tampak tak percaya. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang. Kemudian, ketika mereka mencari Su Xiao,
suara Su Xiao terdengar dari belakang mereka, kalian mencari siapa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Xiao, wajah semua orang yang hadir tampak seperti melihat hantu. Sampai sekarang, mereka masih tidak tahu bagaimana orang di depan mereka bisa berada di belakang mereka. Namun, perkembangan situasi saat ini membuat mereka tak bisa berhenti memikirkan bagaimana. Saat ini, Su Xiao telah melancarkan serangannya sendiri. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh pengawal itu telah terhempas ke tanah oleh Su Xiao. Melihat pemandangan di depan mereka, bukan hanya pemimpin kelompok, tetapi juga wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut. Wanita itu tidak mengerti kekuatan pengawalnya, tetapi sulit bagi mereka untuk percaya bahwa seorang pemuda yang tampak muda memiliki kekuatan seperti itu. Jika kalian para pengawal keluarga putih hanya memiliki kekuatan seperti ini, maka kurasa aku tidak perlu bermain-main lagi dengan kalian. Su berkata sambil tersenyum dan berjalan mendekat ke pria itu. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu pemimpin kelompok itu. Apakah kau akan melakukannya denganku? Mendengar perkataan Su Xiao, pemimpin itu merasa sangat sedih, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ia menatap wanita itu dengan hormat dan berkata, Nona, kalau begitu, saya permisi dulu, tapi saya harap Anda bisa menghubungi keluarga jika ada kesulitan. Sambil berbicara, pemimpin itu mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada wanita itu. Lalu ia berbalik dan pergi. Melihat tindakan pemimpin itu, senyum Su menunjukkan rasa terima kasih dan ia berkata dalam hati, pria ini memang pantas disebut pria sejati. Setelah itu, Su Xiao berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat itu, suara wanita itu terdengar di telinga Su Xiao, terima kasih telah membantu saya kali ini. Nama saya Bai Yanran. Bai Yanran memang nama yang bagus. Mendengar perkataan wanita itu, Su Xiao menoleh dan berkata dengan senyum tipis, tapi karena Anda berasal dari keluarga Bai, aku tidak perlu khawatir apakah kamu punya uang untuk bermalam. Jika tidak ada pilihan lain, aku akan pergi dari sini duluan. Dengan kata-kata itu, Su Xiao menoleh dan pergi. Kemudian Bai Yanran menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Dia mengikuti Su Xiao seolah-olah telah mengambil keputusan dan berjalan keluar jalan bersamanya. Setelah lebih dari 10 menit, Su Xiao menoleh dan menatap wanita itu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sudah kubilang, Nona Bai, berapa lama lagi kau akan tinggal bersamaku? Tidakkah kau tahu aku akan pulang sekarang? Pacarku sedang menungguku di rumah. Meskipun dikatakan di depan umum, Yanran yang cantik dan berpostur tubuh anggun, Su Xiao tidak terlalu memperhatikannya. Bab 750. Jadi menurutmu aku harus pergi kemana? Wajah Bai Yanran menunjukkan sedikit ekspresi main-main, dengan senyum tipis di wajahnya, lalu berkata, kukatakan kau tidak akan membiarkanku tidur di jalanan. Setelah mendengar kata-kata Bai Yanran, Su tersenyum dan mengangkat bahu, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kemudian dia pergi ke sisi Bai Yanran, memegang dagu Bai Yanran dengan jari telunjuknya, menunjukkan ekspresi genit dan berkata, meskipun gadis itu bilang aku tahu aku romantis, ini pertama kalinya aku melihat gadis cantik sepertimu yang kuberikan sendiri. Setelah Su Xiao menyelesaikan kalimat ini, hati Bai Yanran dipenuhi perasaan aneh, mengapa pria ini mengatakan hal-hal seperti itu padaku, tetapi aku sama sekali tidak marah. Jika Bai Yanran, sebagai nona keluarga Bai, dapat mengungkapkan kasih sayang kepada orang lain, maka pihak lain akan sangat bahagia. Jika ada yang berani bersikap genit padanya, maka dengan kepribadian Bai Yanran di masa lalu, dia akan menyesal menjadi seorang pria. Namun kali ini Bai Yanran merasakan sesuatu. Bai Yanran, ada apa denganmu? Bagaimana bisa kau melakukan itu? Orang lain berkali-kali mengingatkan diri mereka sendiri dalam hati, tetapi tetap tidak bisa melupakan sosoknya yang berdiri di depan Su Xiaolian. Ini pertama kalinya aku melihat wanita sepertimu. Su Xiaolian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, tetapi situasinya telah berkembang. Sekarang Su Xiao tidak banyak bicara. Jika kau benar-benar tidak keberatan, kau bisa pulang bersamaku dulu. Tidak aman bagi wanita cantik sepertimu sendirian di jalanan yang kacau seperti ini. Setelah itu, Su Xiao langsung berjalan ke mobilnya, dan Bai Yanran tampaknya telah mengambil keputusan. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia mengangguk dan mengikuti Su Xiao. Kau bisa menginap di kamar itu malam ini. Setelah kembali ke vilanya, Su Xiao berkata kepada salah satu tamu di kamar dengan ekspresi santai di wajahnya. Tentu saja, Su Xiao tidak akan membawa Bai Yanran bersamanya dan orang lain. Meskipun Su Xiao tahu bahwa wanita itu rela memberikan segalanya untuk dirinya sendiri, keraguan dalam dirinya tidak sampai pada titik itu. Mengapa kau menjadikan aku tamumu? Wajah Bai Yanran menunjukkan sedikit ketidakbahagiaan, ini pertama kalinya ia berhadapan dengan seorang pria, menunjukkan ekspresi bingung seperti itu. Kalau begitu, kau bisa istirahat dulu. Setelah itu,
Su Xiao kembali ke kamar tidur di lantai atas tanpa menoleh. Melihat punggung Su Xiao, wajah Bai Yanran menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Setelah menggigit giginya, ia datang ke kamar tamu yang telah disiapkan oleh Su Xiao. Namun ketika bangun keesokan harinya, Bai Yanran melihat jam di ponselnya. Sudah hampir pukul 9.30 pagi. Bagaimana mungkin? Dia tidak menganggapku wanita yang sangat malas, kata Bai Yanran dalam hati. Setelah menyelesaikan kalimat itu dalam hatinya, Bai Yanran juga merasa sangat terkejut. Untuk pertama kalinya, dia merasa begitu peduli dengan pandangan seorang pria. Setelah berpikir berulang kali, Bai Yanran keluar dari kamarnya. Kemudian Bai Yanran melihat sarapan sudah tersaji di meja, dan Su Xiaozao sudah menghilang dari pandangannya. Di mana si pria ini, kata Bai Yanran pada dirinya sendiri, lalu duduk di meja. Saat dia menyantap sarapan, wajahnya menunjukkan ekspresi kagum. Bai Yanran tidak pernah menyangka bahwa pria yang kuat ini pandai membuat sarapan. Setelah sarapan, Bai Yanran berjalan-jalan di sekitar villa. Ada taman di belakang villa. Ketika dia melihat Su Xiaozeng duduk di taman, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi berbeda di wajahnya. Aku tidak menyangka bajingan sialan ini punya sisi tampan seperti ini. Bai Yanran berkata dalam hati. Bagi wanita, hal yang paling menarik adalah ketika pria ia sangat serius ingin melakukan sesuatu. Saat ini, Su Xiao duduk di taman, menghadap ke arah matahari terbit. Ini adalah jenis latihan yang dilakukan Su Xiao setiap hari. Latihan semacam ini dapat membuat tubuh Su Xiao lebih kuat, dan juga dapat meningkatkan akumulasi energi dalam tubuhnya. Bai Yanran diam-diam menatap Su Xiao. Setelah sekitar setengah jam, Su Xiao menarik napas panjang lalu membuka matanya. Kenapa? Kapan kau datang? Aku tidak menyadarinya. Ketika Su Xiao membuka matanya, dia melihat Bai Yanran berdiri tidak jauh darinya, sengaja memasang ekspresi terkejut. Meskipun Su Xiao sedang berlatih teknik pernapasan, dia masih bisa merasakan dengan jelas ketika orang lain berada di dekatnya, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengganggunya. Baru saja selesai sarapan, aku merasa sedikit bosan, jadi aku berjalan-jalan santai. Wajah Bai Yanran menunjukkan sedikit perasaan yang sama, lalu sengaja memasang wajah datar, berkata, kurasa aku tidak seharusnya mengganggumu. Suatu kehormatan juga bagiku diganggu oleh gadis cantik sepertimu. Saat Su Xiao tersenyum, dia sengaja melebih-lebihkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Bai Yanran mencoba mengendalikan emosinya agar tidak bereaksi berlebihan, tetapi hatinya bahagia. Ini masih pertama kalinya Bai Yanran mengalami fluktuasi emosi sebesar itu terhadap reaksi seorang pria. Saat itu, ponsel Bai Yanran tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat nomor telepon ayahnya. Setelah telepon berdering, setelah terhubung, dia tidak menunggu Bai Yanran berbicara. Suara ayahnya yang mendesak terdengar dari telepon, Yanran, kamu sekarang di mana? Apapun yang terjadi, jangan kembali lagi. Setelah menyelesaikan kalimat ini, terdengar suara berisik di telepon, lalu telepon langsung ditutup. Setelah mendengar ayahnya menyelesaikan kalimat ini, wajah Bai Yanran menunjukkan sedikit kekhawatiran. Benarkah itu terjadi? Saat ini, wajah Bai Yanran menunjukkan sedikit kekhawatiran, di mana sebelumnya ada sosok cantik yang dingin, seluruh tubuhnya menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat perubahan ekspresi di wajah Bai Yanran, Su Xiao mendekati Bai Yanran, dengan lembut menepuk bahunya, bagaimana? Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang bisa kau ceritakan padaku. Saat ini, Su Xiao tidak bermaksud bercanda. Ketika mendengar apa yang dikatakan Su Xiao, Bai Yanran berkata dengan tergesa-gesa, akhir-akhir ini, ayahku terus mengatakan kepadaku bahwa musuhnya sedang mencarinya untuk membalas dendam. Kurasa itu pasti terjadi sekarang. Ketika Bai Yanran mengatakan ini, seluruh tubuhnya hampir menangis. Melihat ekspresi Bai Yanran saat itu, Su Xiao segera menghibur dan berkata, jika kau percaya padaku, sekarang aku akan menemanimu pulang untuk melihat-lihat. Apa? Kau benar-benar mau membantuku? Wajah Bai Yanran menunjukkan ekspresi tak percaya, karena kemampuan Su Xiao sangat diakui. Namun, sikap Su Xiao terhadap dirinya selalu sangat dingin, sehingga Bai Yanran tidak menyangka Su Xiao bersedia membantunya. Di mata Bai Yanran, tampaknya Su Xiao, orang yang begitu kuat, bersedia membantunya, yang benar-benar merupakan hal terbaik. Kalau begitu, belum terlambat. Ayo kita mulai sekarang juga. Sambil berbicara, Su Xiao berlari menuju pintu. Saat itu, Bai Yanran berdiri di tempat yang sama, lalu segera mengikutinya. Setelah naik bus, Su Xiao mengikuti instruksi Bai Yanran dan melaju menuju rumah Bai Yanran dengan kecepatan sangat tinggi. Di sepanjang jalan, Su Xiao tidak tahu berapa banyak lampu merah yang dia lewati, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya.
Kurang dari 30 menit kemudian, Su Xiao tiba di luar villa Bai Yanran, dan seluruh villa dipenuhi orang. Ada bau aneh. Setelah turun dari mobil, Bai Yanran berencana berlari ke arah villa, tetapi dihentikan oleh Su Xiao. Saat itu, Su Xiao menatap Bai Yanran tajam dan berkata, aku tahu kau peduli dengan kenyamanan ayahmu di dalam hatimu, tapi aku juga peduli. Tapi jika kau langsung masuk sekarang, itu tidak akan berpengaruh pada penyelamatan ayahmu. Meskipun Bai Yanran sangat khawatir, dia mencoba tetap tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Su Xiao. Kemudian dia menatap Su Xiao dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya dan bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saat ini, seluruh ketergantungan di hati Bai Yanran tertuju pada Su Xiao. Bai Yanran tahu betul bahwa jika Su Xiao tidak mau membantunya saat ini, dia tidak akan mampu menyelamatkan ayahnya dengan usahanya sendiri. Tunggu di sini dulu. Aku akan melihat-lihat dulu. Aku akan membawamu masuk setelah semua orang di sekitar disingkirkan. Setelah itu, sosok Su Xiao menghilang seperti hantu. Melihat pemandangan di depannya, meskipun Bai Yanran cemas, dia juga menunjukkan ekspresi tak percaya. Apakah orang ini manusia atau bukan? Bai Yanran berkata demikian dalam hatinya. Saat ini, Su Xiao telah bersembunyi di villa. Dia bersembunyi di hutan dengan senyum tipis di wajahnya. Bagi Su Xiao, tugas seperti itu terlalu mudah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.